Saudara-saudari, jika Anda menyaksikan perselingkuhan suami Anda, apa yang akan Anda lakukan? Saya mengganti pelumas di tas suami saya dengan lem super industrial. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah telepon datang dari unit gawat darurat. Suami Anda dan adik ipar Anda menempel menjadi satu. Apakah Anda wali dari Bapak Baskara Wijoyo? Dalam keadaan setengah sadar di tengah tidur lelap, saya menjawab, iya, saya istrinya. Telepon yang datang pukul 2 dini hari selalu membuat jantung berdebar kencang. Terutama jika itu menyangkut suami saya, Baskara Wijoyo, yang seharusnya sedang lembur dan belum pulang ke rumah. Selamat pagi, kami dari UGD Rumah Sakit Medika Utama. Suami Anda, Bapak Baskara Wijoyo, dan seorang wanita mengalami kecelakaan. Anda harus segera datang ke rumah sakit sekarang. Jantung saya serasa jatuh ke perut, dan kesadaran saya pulih sepenuhnya. Kecelakaan apa? Apakah dia terluka? Suara di seberang telepon tiba-tiba berubah aneh, seperti sedang menahan tawa. Ini bukan cedera fisik biasa. Mereka berdua menempel menjadi satu. Menempel? Maksud Anda? Saya mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah saya masih bermimpi. Apa maksudnya? Suara perawat itu nyaris tak terdengar karena menahan tawa. Iya, Bu. Secara harfiah. Secara fisik. Mereka menempel. Sepertinya karena lem super yang sangat kuat. Seketika, napas saya tertahan. Buku-buku jari saya yang memegang ponsel memutih. Lem super. Dua kata itu menyambar pikiran saya seperti kilat, menerangi ingatan akan sore yang mengerikan 3 hari yang lalu. 3 hari sebelumnya, saya seharusnya pergi ke Bali untuk perjalanan bisnis. Namun, penerbangan dibatalkan karena badai. Dengan niat memberikan kejutan pada Baskara, saya langsung pulang tanpa memberitahunya terlebih dahulu, bahkan saya membelikan kepiting raja kesukaannya. Saat saya membuka pintu depan, ruang tamu sunyi senyap. Saya meletakkan barang-barang saya dengan hati-hati ketika mendengar suara samar dari kamar tidur utama. Jantung saya mulai berdebar kencang, dan firasat buruk mencekik leher saya. Baskara bilang hari ini ada pertemuan penting dengan klien, kenapa dia ada di rumah jam segini? Semakin dekat saya ke kamar tidur, suara itu semakin jelas. Desahan seorang wanita dan derit ranjang yang berirama. Seketika, tangan dan kaki saya terasa dingin seperti es. Saya mengendap-endap ke depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Melalui celah pintu, saya melihat pemandangan yang membuat darah saya seolah membeku. Suami saya, Baskara, dan adik ipar saya, Mayasari, telanjang bulat dan berpelukan di atas ranjang pengantin kami. Mayasari, istri dari adik laki-laki saya, Bima Adiwijaya, yang belum genap setahun menikah. Saya menyayanginya seperti adik kandung sendiri, bahkan merancang pesta pernikahannya. Saat itu, dunia saya serasa runtuh. Saya membekap mulut dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Air mata mengalir tak terbendung, tapi saya mengusapnya dengan kasar. Jangan menangis. Menangisi manusia seperti mereka adalah sebuah kemewahan. Saya keluar dari rumah tanpa suara dan duduk di sebuah kafe di bawah apartemen. Saya memesan kopi hitam paling pahit dan menelan kepahitan serta keputusasaan itu seteguk demi seteguk. Selama 5 tahun pernikahan, saya tidak pernah sekalipun meragukan Baskara. Dia adalah suami sempurna yang dipuji semua orang. Tampan, kaya, dan penuh kasih sayang. Dulu saya percaya bahwa saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun, 3 bulan terakhir, saya mulai merasakan ada yang aneh. Lemburnya semakin sering, dia mengganti kata sandi ponselnya, dan terkadang tercium aroma parfum wanita asing di bajunya. Tapi saya terus meyakinkan diri, jangan curiga, percayalah pada orangmu. Betapa bodohnya pembenaran diri itu. Setelah 2 jam di kafe, saya akhirnya berhasil menenangkan diri. Sebuah rencana mulai terbentuk perlahan di kepala saya. Saya tidak akan menangis, tidak akan berteriak, tidak akan mengamuk. Saya akan membuat mereka membayar mahal atas perbuatan mereka. Ketika saya kembali ke rumah, Baskara sudah berpakaian rapi, berakting seolah-olah baru saja pulang kerja. Dia bertanya dengan lembut mengapa saya tidak memberitahunya, mengeluh bahwa dia bisa menjemput saya jika tahu penerbangan dibatalkan.
Saya menatap wajah tampannya dengan perasaan jijik. Wajah yang dulu sangat saya cintai, kini tampak penuh dengan kemunafikan dan tipu daya. Aku ingin memberimu kejutan, kata saya sambil tersenyum paksa, lalu memeluknya. Aku kangen. Tubuhnya sempat menegang sejenak sebelum balas memeluk saya. Aku juga kangen kamu, Kirana. Malam itu, saya menolak ajakannya untuk tidur bersama dengan alasan sedang menstruasi. Dia menghela napas lega lalu segera tertidur pulas. Setelah memastikan dia tertidur, saya diam-diam mengambil dompet dan kunci mobilnya. Lalu, saya menemukan benda itu, yang dia sembunyikan jauh di dalam laci meja kerjanya. Sebotol kecil pelumas khusus. Saya tahu tentang keberadaan pelumas ini. Beberapa bulan lalu, saya tidak sengaja melihatnya di tas kerjanya. Saat itu, dia panik dan berkilah bahwa itu adalah hadiah kejutan untuk saya, mengatakan produk baru ini sangat bagus. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu mungkin perlengkapan khusus untuknya dan selingkuhannya. Keesokan harinya, saya pergi ke toko bahan kimia dan membeli sebotol lem super industrial. Dengan hati-hati, saya membersihkan botol pelumas itu hingga kering, lalu mengisinya dengan lem super. Saya tahu Baskara akan melakukan perjalanan bisnis keesokan harinya, dan kebetulan, Maya juga bilang akan berlibur bersama teman-temannya. Semuanya terasa begitu pas. Saya meletakkan kembali botol pelumas yang telah dimodifikasi itu ke tempatnya semula dan menunggu dengan tenang. Ibu Wali, apakah Anda masih di sana? Suara di telepon menarik saya kembali ke dunia nyata. Ya, saya akan segera ke sana. Suara saya terdengar luar biasa tenang. Setelah menutup telepon, saya perlahan bangkit dan berjalan ke meja rias. Wanita di cermin itu berwajah pucat, tetapi matanya berkilat dingin. Saya merias wajah dengan saksama dan memoleskan lipstik merah menyala, warna favorit Baskara. Kemudian, dari bagian terdalam lemari, saya mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada semua bukti yang telah saya kumpulkan, catatan reservasi hotel, riwayat penggunaan kartu kredit, dan bahkan foto serta video perselingkuhan mereka yang saya ambil diam-diam hari itu. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri sandiwara ini. Dalam perjalanan ke rumah sakit, rintik hujan mulai menghantam kaca mobil. Prakiraan cuaca mengatakan badai akan segera tiba. Seperti badai yang akan segera menerpa hidupku. Unit gawat darurat terang benderang seperti siang hari. Dengan sepatu hak tinggi, saya berjalan mantap ke meja perawat. Saya istri Baskara Wijoyo. Saya yang tadi ditelepon. Perawat jaga itu menatap saya dengan ekspresi bingung. Mungkin dia mengharapkan seorang istri yang panik dan berantakan, bukan wanita dengan riasan sempurna dan postur tegap seperti ini. Ah, ya. Silakan lewat sini. Perawat itu cepat-cepat memulihkan ketenangannya dan mengantar saya ke sebuah bilik yang tertutup tirai. Kondisinya agak tidak biasa. Sebaiknya ibu mempersiapkan diri. Saya menarik napas dalam-dalam dan menyibakkan tirai. Pemandangan di depan saya melampaui segala imajinasi. Baskara dan Maya Sari terbaring di ranjang, saling membelakangi. Bokong mereka menempel erat seperti kembar siam, tidak dapat dipisahkan. Wajah Baskara pucat pasi, sementara Maya membenamkan wajahnya di bantal, tidak berani mengangkat kepala. Beberapa dokter berdiri di sekitar mereka, mendiskusikan cara memisahkan keduanya. Wali pasien sudah datang, kata seorang dokter yang tampak senior, menoleh ke arah saya. Mendengar itu, Baskara mengangkat kepalanya. Wajahnya menjadi semakin pucat saat melihat saya. Kiki Kirana? Bagaimana kamu bisa? Pihak rumah sakit meneleponku, jawab saya dengan tenang. Bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Mendengar suara saya, Maya gemetar hebat dan semakin membenamkan wajahnya ke bantal. Sayang, ini salah paham, aku. Baskara mulai berbicara tak karuan. Dokter memotong ucapannya. Ibu Kirana, situasinya seperti ini. Mereka berdua menggunakan semacam lem super yang sangat kuat, sehingga jaringan kulit mereka menempel dengan erat. Kami sudah mencoba beberapa jenis pelarut tapi tidak berhasil. Mungkin perlu dilakukan operasi pemisahan. Saya melipat tangan di dada dan bertanya. Jadi, kenapa suami saya dan adik ipar saya menggunakan lem super bersama-sama?
Situasi macam apa yang membutuhkan benda seperti itu? Seluruh ruangan seketika hening. Beberapa perawat muda tampak mengguncangkan bahu, menahan tawa. Wajah Baskara berubah dari putih, menjadi merah, lalu membiru. Seperti palet warna. Begini, dokter kepala berdeham, menurut keterangan pasien, mereka tidak sengaja salah mengira lem super itu sebagai minyak pijat. Akibatnya, area pribadi mereka jadi menempel. Minyak pijat? Saya mengangkat alis. Jadi, kalian berdua sedang saling memijat? Sejak kapan kamu bisa memijat, Baskara? Atau jangan-jangan Maya yang sedang memijatmu? Maya akhirnya angkat bicara sambil terisak. Mbak Kirana, ini tidak seperti yang Mbak pikirkan. Memangnya apa yang aku pikirkan? Saya menatapnya dengan dingin. Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya menanyakan fakta. Apa ada pikiran khusus yang ingin kamu bagi? Dia terdiam, lalu kembali terisak. Baskara mencoba bangkit, tetapi hanya erangan kesakitan yang keluar. Kirana, kita bicarakan ini di rumah saja. Tolong minta dokter untuk memisahkan kami dulu. Kenapa harus dibicarakan di rumah? Tanya saya pura-pura heran. Apa ada yang tidak boleh didengar oleh dokter? Bukankah kalian hanya sedang melakukan pijat yang sehat? Atau jangan-jangan, kalian sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dan tidak boleh diketahui orang lain? UGD menjadi sunyi senyap. Semua staf medis memasang telinga. Baskara menggeretakkan giginya. Haruskah kamu seperti ini sekarang? Aku berbuat apa? Saya tersenyum sinis. Aku dapat telepon bahwa suamiku masuk UGD, aku bergegas datang, dan menemukan suamiku menempel dengan adik iparku dalam posisi aneh seperti ini. Apa salah jika aku mengajukan beberapa pertanyaan? Saya menoleh ke arah dokter. Dokter, apakah kondisi mereka berbahaya? Apakah ada kemungkinan fungsinya terganggu? Dokter kepala membetulkan kacamatanya. Saat ini tidak mengancam nyawa. Tapi proses pemisahan bisa menyebabkan kerusakan jaringan lokal. Kami sudah meminta konsultasi dengan spesialis urologi dan ginekologi. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering. Adik saya, Bima Adiwijaya. Mbak, ada apa ini? Rumah sakit telepon, katanya Maya celaka. Apa maksudnya dia menempel? Sama siapa? Suara Bima terdengar panik dan bingung. Saya melirik kedua orang yang membeku di ranjang, lalu perlahan berkata, Bima, kamu harus ke rumah sakit sekarang, ke UGD. Ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri. Kirana, jangan. Teriak Baskara. Maya mulai menangis histeris. Tolong jangan suruh dia datang, Mbak. Kumohon. Saya mengabaikan mereka dan berkata kepada Bima, cepat kemari. Hati-hati di jalan, badai akan datang. Setelah menutup telepon, saya menarik sebuah kursi dan duduk dengan anggun. Lalu, saya mengeluarkan amplop coklat dari tas saya. Sebelum adikku dan keluarga lain datang, bagaimana kalau kalian jelaskan ini dulu? Saya melemparkan setumpuk foto ke meja kecil di samping ranjang. Foto paling atas adalah gambar jelas mereka berdua yang sedang berpelukan di ranjang pengantin kami 3 hari yang lalu. Mata Baskara membelolak. Kamu sudah tahu semuanya? Maya menjerit dan nyaris pingsan. Staf medis tidak bisa menahan diri lagi dan mulai berbisik-bisik. Saya merasakan kepuasan yang dingin sedingin es saat menyaksikan drama murahan ini. Udara di UGD seolah membeku. Wajah Baskara bukan lagi pucat, tapi sudah keabu-abuan. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Maya terkulai lemas di atas ranjang seolah jiwanya telah melayang, hanya bagian tubuh mereka yang lengket yang menahannya agar tidak jatuh sepenuhnya. Ini. Baskara akhirnya berhasil memaksakan beberapa kata keluar, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya menyilangkan kaki dengan anggun dan mengeluarkan selembar bukti reservasi hotel dari amplop, Hotel Bintang 5 Jakarta, kamar eksekutif suite, 15 Agustus. Wah, kebetulan sekali itu hari ulang tahunku. Kamu bilang kamu ada perjalanan bisnis ke Surabaya, kan? Ingat? Staf medis menahan napas menyaksikan adegan ini. Bahkan dokter kepala sepertinya lupa untuk melanjutkan penanganan medis. Drama kehidupan manusia memang jauh lebih menarik daripada masalah medis yang rumit. Dan ini,
Saya mengeluarkan laporan kartu kredit. Kalung berlian, 500 juta rupiah. Aku kira itu hadiah ulang tahun pernikahan kita, tapi ternyata aku melihatnya di leher Maya. Kamu bilang itu barang palsu, kan? Ingat? Maya terisak dan mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tetapi posisinya yang aneh membuatnya tidak bisa melakukannya. Yang paling hebat adalah ini. Saya menyalakan ponsel dan memutar rekaman suara. Apa dia masih semenarik kamu? Kalau bukan karena latar belakang keluarganya, sudah lama aku akhiri. Lalu kapan Mas mau menceraikannya? Sabar sedikit lagi. Belum waktunya. Suara Baskara dan Maya dalam rekaman itu terdengar sangat jelas. Itu adalah rekaman dari alat perekam yang saya pasang sebulan lalu di ruang privat sebuah lounge yang sering mereka kunjungi. Wajah Baskara menjadi abu-abu. Kamu menjebakku. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian yang menipuku, balas saya dengan dingin. Tepat pada saat itu, tirai UGD disibakkan dengan kasar. Maya. Mbak. Apa-apaan ini? Adik saya, Bima, masuk dengan napas terengah-engah. Namun, kata-katanya terputus di tengah jalan. Matanya membelalak menatap istri dan kakak iparnya yang menempel dalam posisi aneh di atas ranjang. Dia membeku di tempat, seperti patung. Bima, kamu sudah datang, kata saya dengan tenang. Seperti yang kamu lihat. Istrimu dan suamiku sepertinya sedang melakukan pijat yang membutuhkan lem super. Raut wajah Bima berubah dari kaget, bingung, hingga akhirnya kemarahan yang meluap. Baskara, apa yang kau lakukan pada istriku? Dia berlari untuk mencengkeram kerah Baskara, tetapi staf medis segera menahannya. Bapak, tenang. Menggerakkan mereka sekarang berbahaya. Sebenarnya ada apa ini? Bima berteriak ke arahku, matanya merah padam. Mbak, sudah aku bilang 3 hari yang lalu, kata saya pelan. Waktu itu kamu tidak percaya. Sekarang setelah melihatnya sendiri, bagaimana perasaanmu? 3 hari lalu, setelah menyaksikan perselingkuhan itu, orang pertama yang saya hubungi adalah adik saya. Tapi dia bilang saya salah paham, bahwa Maya adalah wanita lugu dan baik, dan Baskara adalah suami teladan, tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Sekarang, bukti tersaji di depan matanya dengan cara yang paling absurd. Maya akhirnya meraung. Mas Bima, maafkan aku dipaksa. Mas Baskara, dia mengancamku. Akting yang sangat meyakinkan. Saya menyaksikan pertunjukan itu dengan mata dingin. Baskara langsung berteriak, Maya, kamu gila. Omong kosong apa ini? Kamu yang lebih dulu menggodaku. Pertengkaran kotor pun dimulai. Semuanya diam. Dokter kepala akhirnya meledak. Masalah keluarga selesaikan di luar. Pasien harus segera dioperasi. Surat persetujuan operasi diletakkan di depan saya. Ibu Kirana, sebagai keluarga inti, Anda harus menandatanganinya. Saya melirik dokumen itu dan bertanya, dalam kasus seperti ini, seberapa besar risiko operasinya? Operasi pemisahan akan dilakukan dengan bius lokal, tapi karena perlengketannya cukup parah, bisa terjadi kerusakan jaringan permanen. Terutama, dokter itu berhenti, tampak canggung. Bisa mempengaruhi fungsi organ tertentu. Baskara menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kirana, tanda tangani, cepat. Saya mengambil pulpen. Lalu perlahan membuka mulut. Sebelum tanda tangan, aku mau tanya satu hal. Baskara, apa kata Sandi Brankas di ruang kerjamu? Aku perlu mengambil dokumen penting. Matanya goyah. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Tanda tangani dulu. Memangnya ada rahasia di antara suami istri? Kata saya dengan nada polos. Atau jangan-jangan ada sesuatu di dalam brankas yang tidak boleh aku lihat? Para staf medis menatap kami dengan penasaran. Bima mengerutkan kening, seolah menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. 3-2-1987, tanggal pernikahan kita dibalik. Baskara berkata nyaris berteriak. Sudah puas? Sekarang tanda tangani. Saya menandatangani surat persetujuan operasi sambil menanamkan kata sandi itu di kepala, seperti dugaanku. Selama 5 tahun menikah, kebiasaan Baskara membuat kata sandi sangat mudah ditebak. Staf medis segera memindahkan ranjang itu ke ruang operasi.
Baskara dan Maya dipisahkan dalam kondisi sangat malu dan kesakitan. "Mbak, sebenarnya ada apa ini?" Bima bertanya dengan suara gemetar, masih syok. Saya menepuk pundaknya. "Ayo kita ke ruang tunggu. Akan aku ceritakan semuanya pelan-pelan." Duduk di ruang tunggu operasi, saya menceritakan semua yang saya temukan selama 3 bulan terakhir. Mulai dari aroma parfum asing di kerah baju Baskara, kata sandi ponsel yang tiba-tiba berubah, hingga pengeluaran kartu kredit yang tidak bisa dijelaskan. Aku menyewa detektif swasta. Mereka berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan mereka. Yang lebih parah lagi, Maya ternyata sempat hamil. 2 bulan lalu dia diam-diam melakukan aborsi, dan biaya operasinya dibayar dengan kartu kredit kakak iparmu. Kenapa? Kenapa baru bilang sekarang? Bima memegangi kepalanya dengan putus asa. "Karena aku butuh bukti," kata saya dengan dingin. "Dan aku butuh waktu untuk bersiap." "Bersiap untuk apa?" "Untuk perceraian ini. Dan untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku." Operasi berlangsung selama 3 jam. Selama itu, mertua saya dan orang tua kami semua bergegas datang ke rumah sakit. Di hadapan situasi yang memalukan ini, mereka hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. "Kirana," ibu saya memegang tangan saya. "Pasti ada salah paham. Baskara bukan anak seperti itu." Tanpa berkata apa-apa, saya memutar rekaman suara itu. Keempat orang tua itu terdiam. Wajah ibu mertua saya, terutama, menjadi pucat pasi. Lampu ruang operasi padam, dan dokter keluar. Operasi pemisahan sudah selesai. Tapi apa? Ayah mertua saya bertanya dengan cemas. Dokter menunjukkan ekspresi yang rumit. Lem super itu telah meresap hingga ke jaringan mukosa. Bapak Baskara kemungkinan akan mengalami disfungsi permanen. Kondisi Ibu Maya sedikit lebih baik, tapi tetap membutuhkan pemulihan jangka panjang. Ibu mertua saya pingsan di tempat, rumah sakit kembali riuh. Setelah situasi sedikit tenang, saya diam-diam meninggalkan rumah sakit dan mengemudikan mobil pulang. Badai sudah mulai mengamuk, dan hujan deras menghantam kaca mobil. Tapi hati saya bergejolak lebih hebat dari cuaca manapun. Sesampainya di rumah, saya langsung menuju ruang kerja. Saya menekan kata sandi dan membuka brankas. Benar saja. Di dalamnya ada semua yang saya duga. Bukti penyembunyian aset oleh Baskara, rencana perceraian yang telah ia siapkan, bahkan surat keterangan vasektomi. Tanggal operasinya tepat setelah Maya melakukan aborsi. Yang paling membuat saya merinding adalah dokumen rahasia internal perusahaan ayah saya, Nusantara Group. Baskara terus-menerus membocorkan rahasia perusahaan dan bersiap pindah ke perusahaan pesaing setelah bercerai. 5 tahun pernikahan kami ternyata hanyalah sebuah perhitungan. Saya mengamankan semua bukti, memfotonya, dan mengembalikan semuanya seperti semula. Kembali ke kamar tidur, saya mengeluarkan sebuah kotak usang dari lemari paling dalam. Di dalamnya ada diri saya sebelum menikah. Kirana Adiwijaya, yang di dunia bisnis dikenal sebagai Sri Kandi Besi dari Nusantara Group. Setelah menikah, atas permintaan Baskara, saya mundur dari manajemen grup dan berperan sebagai istri yang baik. Sekarang saya sadar, semua itu adalah rencananya. Untuk menjauhkan saya dari pusat kekuasaan dan menggerogoti aset Nusantara Group sedikit demi sedikit. Ponsel saya berdering. "Bima. Mbak, ayah dan ibu mau bicara. Pihak mertuamu juga ingin mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Sampaikan pada mereka, besok jam 2 siang, bertemu di ruang keluarga rumah kita. Pengacara juga akan hadir," kata saya dengan dingin. "Pengacara? Bukankah sebaiknya kita bicara dulu dengan Baskara?" "Tidak perlu." Saya menatap badai yang mengamuk di luar jendela. Pernikahan ini, seperti badai ini, harus diakhiri sekarang juga. Setelah menutup telepon, saya berganti pakaian dengan setelan kerja, dan merias wajah dengan sempurna. Tatapan wanita di cermin itu tajam. Bukan lagi Kirana, istri yang penurut. Saya adalah putri sulung Nusantara Group, dan pernah menjadi direktur eksekutif termuda di industri ini. 5 tahun pernikahan nyaris membuat saya lupa siapa diri saya. Sekarang, waktunya untuk bangkit. Ponsel berdering lagi. "Baskara, dari rumah sakit." Saya mengangkatnya.
Suaranya yang lemah terdengar dari seberang. Kirana, aku salah. Semua karena Maya yang menggodaku. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Permintaan maaf khas Baskara. Tidak ada ketulusan, hanya pengalihan tanggung jawab. Jaga dirimu baik-baik, kata saya datar. Besok jam 2 siang, kita bertemu di kamarmu. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Kamu? Mau memaafkanku? Ada sedikit harapan dalam suaranya. Besok kamu akan tahu. Saya menghindari jawabannya dan menutup telepon. Lalu, saya segera menghubungi pengacara utama perusahaan, yang juga teman lama saya, Rina. Kirana. Tumben sekali, kata Rina, terdengar kaget. Rin, aku butuh bantuanmu, kata saya langsung ke pokok persoalan. Besok jam 2 siang, di ruang keluarga rumahku. Siapkan surat gugatan cerai. Yang paling kejam. Rina terdiam sejenak, lalu tertawa. Srikandi besi legendaris akhirnya kembali. Aku tahu suatu saat kamu akan bangkit. Bukan hanya perceraian, tambah saya. Tuduhan spionase industri dan penyembunyian aset juga, aku akan membuatnya membayar mahal. Mengerti? Kirimkan datanya. Besok akan aku bawakan hadiah terbaik untuknya. Setelah menutup telepon, saya berdiri di dekat jendela ruang keluarga, menatap kota yang dilanda badai. Selama 5 tahun terakhir, baru kali ini saya merasa pikiran saya begitu jernih dan penuh energi. Baskara mungkin mengira wanita yang dinikahinya adalah putri kaya yang penurut dan bisa ia atur sesuka hati. Dia lupa bahwa saya pernah menjadi Srikandi Besi Nusantara Group yang disegani di dunia bisnis. Saya hanya menyembunyikan cakar saya karena mencintainya. Sekarang, tidak perlu lagi. Keesokan harinya pukul 2 siang, di ruang keluarga kediaman utama keluarga Adiwijaya. Saya duduk di sofa utama dengan setelan hitam yang elegan. Rina berdiri diam di belakang saya. Di seberang, ada mertua saya dan Baskara, yang duduk di kursi roda. Dokter mengizinkannya keluar beberapa jam untuk urusan keluarga yang mendesak. Wajah Baskara pucat, dan dia duduk dengan canggung untuk menahan rasa sakit pasca operasi. Tatapannya pada saya bercampur antara rasa bersalah, amarah, dan secercah harapan. Ibu mertua saya membuka pembicaraan dengan hati-hati. Kejadian kemarin itu, Baskara hanya sedang khilaf sesaat, dia sudah mengaku salah, jadi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ibu, kita berkumpul hari ini bukan untuk membahas siapa yang salah dan benar. Rina melangkah maju dan meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ini adalah surat kesepakatan cerai yang disiapkan oleh klien saya, Ibu Kirana Adiwijaya. Silakan diperiksa. Ruangan seketika hening. Baskara mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya penuh ketidakpercayaan. Kirana, kamu mau cerai? Memangnya tidak? Balas saya datar. Haruskah aku tetap bersamamu agar kamu bisa terus membocorkan rahasia perusahaan kami? Atau agar kamu bisa menikmati malam panas lagi dengan adik iparku? Ayah mertua saya mengerutkan kening. Kirana, bicaramu keterlaluan. Hanya karena Baskara melakukan satu kesalahan, kamu mau bercerai? Pernikahan bukan main-main. Apa kamu mau membuang begitu saja kenangan 5 tahun bersama? Saya tersenyum tipis dan mengeluarkan beberapa foto dari tas, menyebarkannya di atas meja. Foto-foto Baskara dan Maya yang sedang bermesraan di berbagai hotel. Selama 6 bulan terakhir. Kenangan 5 tahun? Lebih baik disebut perselingkuhan 6 bulan. Ibu mertua saya terkesiap, dan wajah ayah mertua saya menjadi kelabu. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan dengan panik. Kirana, aku benar-benar gila sesaat waktu itu. Maya yang menggodaku duluan. Aku hanya mencintaimu. Alasan khas Baskara. Selalu menyalahkan orang lain. Tepat pada saat itu, pintu ruang keluarga terbuka, dan orang tua saya serta adik saya, Bima, masuk. Wajah Bima mengeras, bahkan tidak melirik Baskara sama sekali. Semua sudah berkumpul, kata saya sambil berdiri. Kalau begitu, mari kita mulai. Rina mulai menjelaskan isi kesepakatan cerai poin per poin. Baskara tidak akan mendapatkan 1 sen pun tunjangan, harus menyerahkan semua harta Gonogini, dan membayar ganti rugi moral sebesar 3 miliar rupiah.
Tidak masuk akal. Ayah mertua saya menggebrak meja. Ini perampokan. Wajah Baskara memutih. Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini. Sebagian besar harta itu hasil jerih payahku. Benarkah? Saya mengangkat alis dan mengeluarkan laporan keuangan. Saat kita menikah, aset atas namaku adalah 50 miliar rupiah. Sekarang hanya tersisa 10 miliar. Sebaliknya, kamu yang memulai dari nol sekarang punya aset lebih dari 30 miliar. Perlu aku bantu hitung? Saya melanjutkan dengan mengeluarkan dokumen lain. Belum lagi keuntungan yang kamu berikan pada perusahaanmu sendiri dengan membocorkan informasi internal Nusantara Group melalui saya selama 3 tahun terakhir, yang nilainya lebih dari 500 miliar rupiah. Perlu saya gugat dengan tuduhan spionase industri? Baskara ternganga. Dia sepertinya tidak menyangka saya tahu sebanyak ini. Kamu menyelidikiku? Hanya melindungi diriku sendiri, kata saya dingin. Ngomong-ngomong, kata sandi brankas yang kamu berikan kemarin salah. Bukan 3.219,87, tapi 3.219,86. Tanggal pernikahan kita dibalik lalu dikurangi 1. Kamu benar-benar waspada terhadapku, ya. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Dia akhirnya sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang istrinya. Ibu mertuanya mulai menangis. Kirana, lihatlah kebersamaan kalian selama 5 tahun. Jangan sekejam ini. Kejam? Suara saya tiba-tiba meninggi. Saat anak Anda tidur dengan adik ipar saya di ranjang pengantin kami, itu tidak kejam? Saat dia diam-diam melakukan vasektomi dan merenggut harapan saya untuk menjadi seorang ibu, itu tidak kejam? Saat dia mencuri rahasia perusahaan ayah saya, itu tidak kejam? Rentetan pertanyaan saya membuat keluarga mertua terdiam. Orang tua saya menatap Baskara dengan wajah terkejut. Vasektomi? Apa yang dikatakan Kirana benar? Baskara menundukkan kepalanya, mengakui segalanya. Bima akhirnya angkat bicara, suaranya sedingin es. Baskara, mulai hari ini, kau bukan lagi kakak iparku. Dan Maya, aku akan menceraikan wanita itu. Ruang keluarga menjadi sunyi, hanya menyisakan isak tangis ibu mertua saya. Saya mendekati Baskara dan menatapnya yang terduduk di kursi roda. Tanda tangani. Kalau kamu masih ingin menjaga sisa harga dirimu. Dia menatap saya. Kilatan kebencian sejenak melintas di matanya. Kalau aku tidak mau tanda tangan, kamu mau apa? Saya tersenyum, senyum sedingin es tanpa kehangatan sedikit pun. Kalau begitu, aku harus menyebarkan foto dan video kalian yang sedang menempel itu ke media. Judul beritanya bisa seperti ini, Direktur perusahaan ternama dan adik iparnya terlengket dalam skandal memalukan. Pasti akan sangat menarik. Warna memudar dari wajah Baskara. Kakakmu? Merekamnya? Saya mengeluarkan ponsel dan memutar video itu. Rekaman dari sudut pandang UGD yang menunjukkan zetek memalukan mereka saat menempel, dan percakapan dokter yang menyebutkan kemungkinan disfungsi permanen. Semuanya terekam jelas. Kirana, kamu benar-benar kejam, kata Baskara sambil menggeretakkan gigi. Tidak sekejam kamu, saya mematikan videonya. Pilihannya sederhana. Tanda tangani diam-diam, atau jadi bahan tertawaan seluruh negeri. Sebagai informasi, jika kita lewat jalur hukum, tuduhan spionase industri bisa dipenjara 3-7 tahun. Ayah mertua saya menghela napas panjang. Baskara, tanda tangani saja. Tangan Baskara gemetar. Dia menatap saya dengan ekspresi rumit dan bertanya, selama 5 tahun ini, kamu hanya berakting? Tidak, jawab saya datar. Saat aku mencintaimu, aku tulus mencintaimu, tapi sekarang tidak lagi. Itu juga tulus. Akhirnya, dia menandatangani surat kesepakatan cerai. Goresan penanya tampak lemah dan tidak beraturan. Rina mengamankan dokumen itu dan berkata, batas waktu untuk transfer aset dan pembayaran ganti rugi adalah 1 bulan, jika tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum. Setelah urusan selesai, keluarga mertua saya pergi dengan wajah kelabu. Sebelum didorong keluar dengan kursi rodanya, Baskara menoleh ke arah saya untuk terakhir kalinya. Di matanya,
Ada ketakutan dan rasa segan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia akhirnya sadar bahwa dia telah mengusik orang yang salah. Setelah orang luar pergi, ibu memeluk saya. Kirana, betapa beratnya semua ini untukmu. Aku baik-baik saja, Bu. Justru lega. Saya menepuk punggung ibu. Bima mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah. Mbak, maafkan aku. Seharusnya aku percaya padamu. Bukan salahmu, saya menghela napas. Dulu aku juga tidak mau percaya dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Ayah, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mulai besok, kembalilah ke perusahaan. Posisi direktur masih kosong untukmu. Saya menatap ayah dengan kaget. 5 tahun lalu, saat saya meninggalkan perusahaan untuk menikah, ayah adalah orang yang paling menentang. Kerugian perusahaan akibat informasi rahasia yang dibocorkan Baskara selama 6 bulan terakhir ternyata lebih besar dari yang kita kira. Kamu harus kembali untuk membereskan kekacauan ini. Wajah ayah tampak serius. Saya menarik napas dalam-dalam. Takdir sepertinya memberiku titik balik yang tak terduga. Baik, ayah. Besok saya akan langsung kembali. Kembali ke kamar, saya menatap diri saya di cermin. 5 tahun. Kirana Adiwijaya yang pernah disegani di dunia bisnis akhirnya kembali. Ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saat saya angkat, suara seorang wanita terdengar. Ibu Kirana Adiwijaya, kan? Saya Dewi Lestari, teman Maya. Ada yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Hubungan Bapak Baskara dan Maya tidak sesederhana yang terlihat. Ada orang lain di balik mereka. Suaranya terdengar penuh arti. Apa maksudmu? Kita bertemu saja. Saya juga membawa buktinya. Dia menyebutkan waktu dan tempat, lalu menutup telepon. Saya berdiri memegang ponsel, tenggelam dalam pikiran. Apakah drama murahan ini memiliki latar belakang yang lebih dalam? Di luar jendela, badai telah berlalu dan langit mulai cerah. Tapi di dalam hati saya, kabut baru mulai terbentuk. Apakah perselingkuhan Baskara dan Maya bukan sekadar afer biasa? Saya tiba di kafe sepi di pinggiran Jakarta sesuai waktu yang dijanjikan. Kota yang baru saja dilewati badai belum sepenuhnya pulih, di sana-sini terlihat dahan pohon patah dan daun-daun berserakan. Namun, sinar matahari sudah menembus awan, menandakan akhir dari badai. Atau mungkin, awal dari badai yang lain. Di sudut kafe, seorang wanita berkacamata hitam melambai ke arah saya. Saya duduk di hadapannya dan mengamatinya. Wanita berusia awal 30-an dengan pakaian rapi, tapi tampak gelisah. Ibu Kirana, saya Dewi Lestari. Dia melepas kacamatanya, memperlihatkan mata yang lelah. Saya teman kuliah Maya, dan sahabat terdekatnya. Anda bilang hubungan mereka tidak sederhana, kata saya langsung ke pokok persoalan. Dewi mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, mendorongnya ke arah saya. Lihat ini dulu. Saya membuka amplop itu. Ada beberapa foto di dalamnya. Baskara, Maya, dan seorang pria parubaya berfoto bersama. Latar belakangnya tampak seperti sebuah lounge mewah. Wajah pria itu saya kenal. Hartono Suryo, pimpinan Mahakarya Group, pesaing terbesar perusahaan tempat Baskara bekerja. Apa maksudnya ini? Pak Hartono adalah dalangnya, kata Dewi dengan suara pelan. 6 bulan lalu, dia mendekati Maya, menawarinya 20 miliar rupiah untuk mendekati dan merayu Direktur Baskara. Saya tertegun sejenak. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Direktur Baskara, dan pada akhirnya, menghancurkan Nusantara Group, jelas Dewi. Pak Hartono sudah lama mengincar Nusantara Group. Direktur Baskara adalah penghalang terbesarnya. Jika Baskara jatuh karena skandal, itu tidak hanya akan merusak citra Nusantara Group, tapi juga memberinya celah untuk merebut proyek-proyek inti dan tim yang ditangani Baskara. Saya menatap foto itu lekat-lekat, pikiran saya bekerja cepat. Memang benar, selama 6 bulan terakhir, beberapa proyek besar yang ditangani Baskara batal tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya Mahakarya Group yang mengambil alih proyek-proyek itu. Ini bukan perselingkuhan biasa, tapi konspirasi bisnis yang direncanakan dengan rapi. Kenapa Anda memberitahukan ini pada saya? Tanya saya waspada.
Dewi tersenyum pahit. Maya ingin berhenti, tapi Pak Hartono mengancamnya. Saya tidak tahan melihatnya lagi. Hati nurani saya tidak bisa. Dia menyerahkan sebuah USB pada saya. Di sini ada rekaman percakapan Pak Hartono dan Maya, cukup untuk menjadi bukti. Saya menerima USB itu dan berpikir sejenak. Apa Maya tahu Anda menemui saya? Tidak, Dewi menggeleng. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Direktur Baskara membencinya, Pak Hartono mengancamnya, dan suaminya mau menceraikannya, dia diambang kehancuran. Saya tersenyum sinis. Itu risiko yang harus dia tanggung. Setelah meninggalkan kafe, saya langsung pulang dan memeriksa isi USB. Rekaman itu dengan jelas berisi suara Hartono Suryo yang menginstruksikan Maya untuk mendekati Baskara dan menjanjikan imbalan besar. Yang lebih mengejutkan adalah adanya penyebutan mata-mata Hartono di dalam Nusantara Group, meskipun tidak disebutkan secara spesifik siapa orangnya. Perang mata-mata bisnis. Dan pernikahan saya adalah korbannya. Saya segera menghubungi Rina dan mengirimkan bukti baru itu. Ini bukti yang bisa membalikkan keadaan, kata Rina di telepon. Kita bisa menuntut Hartono Suryo dengan tuduhan spionase industri, pencemaran nama baik, bahkan pengancaman. Tunggu dulu, kata saya sambil berpikir. Aku harus bertemu Maya dulu. Sore itu, saya pergi ke rumah sakit. Maya sendirian di kamar kelas 1, katanya sedang menjalani konseling psikologis. Saya dengar kondisi emosionalnya sangat tidak stabil sejak kemarin. Saat saya masuk ke kamarnya, dia meringkuk ketakutan di sudut ranjang. Mbak, maafkan saya. Saya benar-benar. Saya menutup pintu dan duduk di kursi di samping ranjang. Ini semua suruhan Hartono Suryo, kan? Matanya membelalak, wajahnya semakin pucat. Bagaimana Mbak tahu? Dia menjanjikan 20 miliar, tapi setelah pekerjaan selesai, dia malah berbalik mengancammu. Benar? Maya mulai terisak. Dia bilang akan menyebarkan video saya dan Mas Baskara di internet kalau saya tidak mau bekerja sama lagi. Dia mau menghancurkan hidup saya. Video apa? Tanya saya tajam. Dia memasang kamera di tempat kami biasa bertemu. Maya menunduk malu, termasuk di rumah Mbak. Rasa mual seketika menyerang saya. Memikirkan bahwa kamar tidur saya dan Baskara telah diintip oleh seseorang, dan privasi kami mungkin telah menjadi hiburan bagi orang lain, membuat saya marah. Saya menahan amarah dan terus bertanya. Siapa mata-mata Hartono di dalam Nusantara Group? Saya tidak tahu, Maya menggeleng. Sungguh, saya tidak tahu. Pak Hartono tidak pernah memberitahukan hal-hal spesifik pada saya. Saya mengamati ekspresinya, mencoba menilai apakah dia berbohong. Mbak, saya benar-benar menyesal, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Saya mencintai Mas Bima. Sungguh, saya hanya silap mata karena uang. Apakah 20 miliar rupiah sepadan dengan mengkhianati keluargamu? Tanya saya dingin. Ayah saya sakit parah. Biaya operasinya sangat besar, isaknya. Pak Hartono janji akan memberikan setengahnya sebagai uang muka. Tapi setelah saya terima uangnya, ayah saya meninggal setelah operasi gagal. Saya mau berhenti, tapi dia mengancam saya. Saya menghela napas panjang. Saya tidak merasa kasihan, tapi saya bisa memahami pilihan apa yang bisa dibuat oleh orang yang terpojok. Jika kamu mau menjadi saksi untuk menuntut Hartono Suryo, aku akan membujuk Bima agar tidak menceraikanmu. Saya mengajukan syarat. Maya mengangkat kepalanya. Ada secercah harapan di matanya. Benarkah? Dengan syarat kamu bekerja sama sepenuhnya, kata saya sambil berdiri, pikirkan baik-baik. Saat meninggalkan rumah sakit, hati saya terasa rumit. Drama balas dendam pribadi ini tiba-tiba berkembang menjadi perang bisnis yang kompleks. Dan tanpa saya sadari, saya telah menjadi tokoh sentral dalam perang itu. Keesokan harinya, saya tiba di gedung kantor pusat Nusantara Group tepat waktu, 5 tahun. Akhirnya saya kembali menginjakkan kaki di sini dengan jabatan Direktur Eksekutif, rasanya familiar sekaligus asing. Pandangan para karyawan terhadap saya beragam. Kasihan, penasaran, dan bahkan ada yang sinis. Pengaruh yang dibangun Baskara di sini selama 5 tahun tidak bisa diabaikan.
Ayah mengadakan rapat dewan direksi untuk mengumumkan secara resmi kembalinya saya. Beberapa orang dekat Baskara menunjukkan ekspresi tidak senang, tapi tidak ada yang berani menentang secara terbuka. Begitu rapat selesai, saya mulai mencari mata-mata internal. Dengan ingatan dan wewenang penuh, saya meninjau semua data proyek yang bermasalah selama 6 bulan terakhir. Dan segera, saya menemukan beberapa petunjuk yang mencurigakan. Semua proyek yang informasinya bocor melewati Departemen Pemasaran, dan Kepala Departemen Pemasaran, Bapak Budi Santoso, adalah orang yang diangkat langsung oleh Baskara. Saya memerintahkan tim IT untuk memantau semua riwayat komunikasi Budi secara rahasia. Benar saja. Dia melakukan kontak rahasia dengan Mahakarya Group. Saat saya akan memulai investigasi lebih lanjut, Baskara menelepon, "Kirana, aku mau bertemu. Ada hal penting yang harus kusampaikan padamu, tidak bisa ditelepon. Ini tentang Hartono Suryo dan mata-mata di perusahaanmu. Aku tahu siapa orangnya." Saya ragu sejenak, lalu setuju untuk bertemu. Semakin banyak sumber informasi, semakin baik. Kami bertemu di sebuah klinik swasta. Baskara masih memerlukan perawatan rutin. Saat bertemu dengannya, saya nyaris tidak mengenalinya. Kusam, mata cekung, dan sosoknya yang dulu penuh percaya diri telah lenyap. Dokter bilang, "Aku akan selamanya." Dia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Matanya penuh dengan penderitaan dan amarah. Saya tidak berkata apa-apa, simpati tidak diperlukan. "Ini semua rencana Hartono," kata Baskara tiba-tiba. "Semua ini konspirasinya." "Aku tahu," jawab saya datar. "Aku sudah dengar dari Maya." Dia menatapku dengan kaget. "Kalau begitu, apa kamu juga tahu kalau target berikutnya adalah kamu? Apa maksudmu?" "Dia takut kamu kembali ke Nusantara dan akan membongkar semuanya, jadi dia mau menyerang lebih dulu." Baskara menyerahkan sebuah map pada saya. "Ini materi rumor palsu yang dia siapkan untuk disebar. Isinya tentang kondisi mentalmu yang tidak stabil sehingga tidak layak memimpin perusahaan. Dia bahkan membuat surat keterangan psikiater palsu." Saya membuka map itu. Benar saja, ada rekam medis palsu yang mendiagnosis saya menderita skizofrenia paranoid. "Bagaimana kamu bisa dapat ini?" "Aku menanam orang di sekitar Hartono." "Aku juga tidak sepenuhnya percaya padanya." Baskara tersenyum pahit. Saya mengamatinya dengan seksama. "Kenapa kamu membantuku?" "Karena Hartono mengkhianatiku." Mata Baskara berkilat benci. Dia janji akan memberiku saham Mahakarya Group kalau rencananya berhasil. Tapi sekarang dia ingkar janji. Aku harus balas dendam. Alasan yang sangat khas Baskara. Bukan karena hati nurani, tapi karena dendam pribadi. Tapi saya tetap mengambil map itu. "Terima kasih. Ini akan sangat berguna." Saat saya akan meninggalkan klinik, Baskara memanggil saya. "Kirana, maafkan aku. Dulu aku benar-benar mencintaimu." Saya berhenti, tapi tidak menoleh. "Cinta tidak menyakiti orang. Yang kamu cintai mungkin adalah keuntungan yang bisa aku berikan padamu." Berjalan di bawah sinar matahari, saya menarik napas dalam-dalam. Situasinya lebih rumit dari yang saya kira. Di luar ada konspirasi Hartono, di dalam ada mata-mata internal. Dan Baskara sepertinya ingin beraliansi dengan saya untuk melawan musuh bersama. Ponsel saya berdering. "Adik saya, Bima." "Mbak, Maya setuju untuk bersaksi. Dia akan menuntut Hartono Suryo." "Bagus. Atur pertemuannya dengan Rina. Dan tambah personel keamanan. Kalau Hartono terpojok, entah apa yang akan dia lakukan." "Baik. Aku belum bilang pada ayah dan ibu. Mereka akan khawatir. Terutama soal mata-mata internal." Setelah menutup telepon, saya menatap gedung kantor pusat Nusantara Group, 5 tahun. Akhirnya saya kembali ke tempat saya. Dan perang ini baru saja dimulai. Hartono mungkin tidak tahu. Lawan yang dia hadapi bukanlah istri yang tersakiti, melainkan Srikandi Besi dari Nusantara Group. Kembali ke kantor Nusantara Group, saya segera memanggil tim inti saya, Pak David, Kepala Tim IT, dan Pak Iwan Setiawan, Direktur Pemasaran yang telah lama menjadi bawahan saya.
5 tahun lalu saat saya meninggalkan perusahaan, dia masih seorang manajer proyek kecil, tapi sekarang dia telah menjadi salah satu pilar perusahaan. Kalian berdua, tolong selidiki secara rahasia semua riwayat komunikasi dan aliran dana Kepala Departemen Budi Santoso, fokus pada keterkaitannya dengan Mahakarya Group. Saya memberikan instruksi secara langsung. Pak Iwan ragu sejenak. Bu Direktur, Pak Budi adalah orang yang diangkat langsung oleh mantan Direktur Baskara. Posisinya di perusahaan cukup kuat. Jika kita bergerak gegabah tanpa bukti kuat, kita bisa kena serangan balik. Itulah sebabnya kita harus melakukannya secara rahasia. Saya menatap Pak David. Secara teknis tidak ada masalah, kan? Pak David membetulkan kacamatanya. Secara teori bisa. Tapi sistem perusahaan memiliki keamanan ganda, dan kemungkinan akses backdoor dari mantan Direktur Baskara masih ada. Saya berpikir sejenak. Kita mulai dari riwayat komunikasinya saat dia tidak di kantor. Analisis secara intensif riwayat telepon dan email selama periode proyek yang bermasalah dalam 6 bulan terakhir. Setelah memberikan semua instruksi, saya mulai meninjau laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Semakin saya lihat, semakin saya tidak percaya. Setidaknya 5 proyek besar batal tanpa alasan yang jelas, dengan kerugian mencapai 1 triliun rupiah, dan semua proyek ini melewati tim pemasaran Budi Santoso. Sore harinya, saya sengaja mengadakan rapat pleno tim pemasaran untuk mengamati reaksi Budi. Di luar dia tampak tenang, tapi dari sorot matanya terpancar ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Pak Budi, tolong jelaskan alasan batalnya proyek pengembangan kota baru. Saya menunjuknya langsung. Budi berdeham sekali. Itu karena pihak klien tiba-tiba mengubah persyaratan, dan tim kami tidak sanggup memenuhinya. Oh ya, saya memotong ucapannya. Tapi dari yang saya periksa, tercatat bahwa kita yang tiba-tiba menaikkan biaya kontrak sebesar 20% di menit-menit terakhir, sehingga klien beralih ke Mahakarya Group. Keputusan siapa itu? Ruang rapat seketika hening. Semua mata tertuju pada Budi. Itu instruksi dari mantan Direktur Baskara. Saya sudah menentangnya, tapi beliau yang memaksa. Dia mengalihkan tanggung jawab. Saya tertawa dalam hati. Baskara memang punya andil, tapi eksekutornya jelas Budi Santoso. Setelah rapat selesai, saya sengaja menahan Budi. Pak Budi, tolong ke ruangan saya sebentar. Begitu pintu ditutup, saya bertanya langsung. Berapa yang Anda terima dari Hartono Suryo? Tubuh Budi menegang sejenak, tapi dia cepat-cepat memulihkan ketenangannya. Bu Direktur, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya berjalan ke jendela, membelakanginya. Saya beri Anda kesempatan. Jika mengaku sekarang, perusahaan akan memberikan keringanan. Jika tidak, saya berbalik dan menatap matanya lurus-lurus. Tuduhan spionase industri hukumannya cukup berat, Anda pasti tahu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Budi, tapi dia masih berpura-pura tenang. Bu Direktur, Anda baru kembali jadi mungkin belum paham situasinya. Semua keputusan proyek tercatat dan dilakukan sesuai prosedur. Saya tersenyum tipis dan menekan tombol intercom di meja. Pak David, silakan masuk. Pak David dari tim IT masuk dengan wajah tegang sambil membawa tablet. Bu Direktur, setelah diperiksa, Pak Budi telah melakukan panggilan lebih dari 50 kali ke nomor ini dalam 6 bulan terakhir. Dia menunjukkan layar. Nomor ini terdaftar atas nama seorang eksekutif Mahakarya Group. Wajah Budi akhirnya runtuh. Ini pelanggaran privasi. Saya akan panggil pengacara. Silakan saja, kata saya datar. Sebagai informasi, kami juga menemukan bahwa tiba-tiba ada apartemen senilai 7 miliar rupiah atas nama istri Anda. Gaji Anda sebagai kepala departemen sepertinya tidak cukup untuk itu. Mau coba jelaskan ke kantor pajak? Budi terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. Sekarang, saya mencondongkan tubuh ke depan. Kesempatan terakhir. Ceritakan semuanya, atau kita ke kantor polisi. Setelah hening yang panjang, Budi akhirnya menyerah. Hartono Suryo mengancam saya. Saya punya utang judi, dan dia menawari untuk melunasinya dengan syarat saya memberikan informasi. Bukan hanya informasi, kan? Kata saya dingin.
Proyek kota baru, proyek kilang lepas pantai. Semuanya sengaja Anda gagalkan. Benar? Dia menunduk, mengakuinya. Apa ada orang lain di perusahaan yang bekerja untuknya? Saya mendesaknya. Budi menggeleng. Saya tidak tahu. Pak Hartono sangat berhati-hati, dia selalu berkomunikasi secara terpisah. Saya memanggil tim keamanan untuk membawa Budi, dan menghubungi tim hukum untuk tindak lanjut. Setelah membereskan mata-mata internal, rasa lelah menyergap. Saya memenangkan pertempuran pertama, tapi saya tahu ini baru permulaan. Hartono pasti sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, tidak mungkin kartunya hanya satu ini. Ponsel saya berdering. Rina. Kirana. Maya sudah resmi memberikan kesaksian. Dia menuntut Hartono Suryo atas tuduhan penyuluhan dan pengancaman. Polisi sudah mulai menyelidikinya. Bagus, pikiran saya kembali segar. Dan Baskara juga sudah menyerahkan bukti bahwa Hartono mencoba menjebaknya. Situasinya jadi menarik, kata Rina sambil berpikir. Tapi hati-hati. Baskara mungkin punya niat lain. Aku tahu, saya menghela napas. Tapi untuk saat ini, semua senjata yang bisa dipakai harus dipakai. Tidak lama setelah menutup telepon, sebuah pesan tak terduga datang dari Baskara. Hartono tahu kamu sudah menangkap Budi. Dia sangat marah. Hati-hati. Dia akan mulai beraksi. Aksi apa? Dia akan menyebarkan surat keterangan palsu tentang kondisi mentalmu untuk meragukan kemampuan kepemimpinanmu, mungkin hari ini atau besok. Benar saja. Keesokan paginya, mulai beredar rumor aneh di internal perusahaan. Bahwa saya labil secara emosional dan pengambilan keputusan saya tidak konsisten. Bahkan ada yang mengirim email anonim yang menyeratkan bahwa saya butuh istirahat. Saya segera mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Saya menunjukkan surat keterangan palsu asli buatan Hartono dan surat perintah dimulainya penyelidikan dari polisi di hadapan para direksi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah konspirasi bisnis yang terencana untuk menyerang Nusantara Group. Hartono Suryo pertama-tama menghancurkan kehidupan pernikahan saya, dan sekarang mencoba merusak reputasi profesional saya. Tujuan akhirnya adalah menghancurkan Nusantara Group. Saat saya menjelaskan dengan tenang, para direksi mulai berbisik. Sebagian besar mendukung saya, tapi beberapa direksi yang merupakan orang dekat Baskara mengajukan pertanyaan. Bu Direktur, buktinya memang kuat, tapi kinerja perusahaan dalam 6 bulan terakhir memang menurun. Anda baru kembali, mungkin perlu waktu lebih untuk beradaptasi. Saya sudah siap. Saya mengeluarkan proposal bisnis baru. Ini adalah visi baru yang telah saya siapkan untuk Nusantara Group. Kita akan merestrukturisasi bisnis lama yang tidak efisien dan berekspansi ke bidang teknologi digital yang sedang berkembang. 3 perusahaan investasi sudah memberikan respons positif. Suasana ruang rapat segera menjadi lebih bersemangat. Dunia bisnis pada akhirnya berbicara melalui keuntungan. Model pendapatan baru selalu disambut baik. Setelah rapat selesai, ayah memanggil saya secara pribadi. Kirana, kerja bagus, tapi Hartono tidak akan mundur begitu saja. Ada informasi bahwa dia diam-diam membeli saham perusahaan kita. Akuisisi paksa, kata saya. Kemungkinan besar. Saat ini arus kas kita sedang tidak lancar karena beberapa proyek besar. Jika harga saham anjlok dalam situasi ini, kita bisa kehilangan kendali manajemen. Wajah ayah tampak tegang. Saya berpikir sejenak, kita harus bersiap. Tepat pada saat itu, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk, ternyata Hartono Suryo. Direktur Kirana, dengar-dengar sudah kembali ke Nusantara. Selamat, ya. Suaranya penuh kemunafikan. Pak Hartono, langsung saja ke intinya. Cerdas sekali. Aku hanya mau memberi satu nasihat. Dunia bisnis itu medan perang. Terkadang, mundur di waktu yang tepat lebih baik daripada kehilangan segalanya. Terima kasih atas nasihatnya. Tapi kami di Nusantara tidak pernah belajar cara mundur. Kalau begitu, kamu akan menyesal telah menolak kesempatan yang kuberikan. Suara Hartono berubah dingin. Satu informasi untukmu. Adikmu, Bima Adiwijaya, baru saja ditangkap polisi atas tuduhan penyuapan. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu.
Itu perbuatanmu, kan? Buktinya lebih dari cukup. Uang tunai 20 miliar rupiah ditemukan di bagasi mobilnya. Dan dari rekeningnya, tercatat ada penarikan dengan jumlah yang sama persis. Kebetulan sekali. Uang itu adalah uang yang dibayarkan sebagai biaya konsultasi kepada pejabat proyek pemerintah. Saya segera menelepon adik saya, tapi tentu saja tidak diangkat. Saya menelepon Maya, dia menangis dan membenarkan berita itu. Mbak, ini pasti jebakan Pak Hartono? Mas Bima tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya berusaha keras untuk tetap tenang. Tenang, aku akan hubungi Rina dulu. Rina segera bergerak begitu mendengar berita itu, tapi situasinya tidak baik. Sidik jari Bima ditemukan di uang tunai itu, dan catatan transfer rekeningnya jelas. Tanpa bukti bahwa itu adalah jebakan, akan sulit untuk keluar dari situasi ini. Saya duduk di kantor, merasakan tekanan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Hartono lebih licik dan kejam dari yang saya kira. Dia menyerang titik terlemah saya, keluarga. Menjelang malam, secara tak terduga, Baskara datang ke kantor. Dia tampak lebih kuyu dari beberapa hari yang lalu, tapi matanya menunjukkan tekad yang aneh. Aku dengar soal Bima, cara yang dipakai Hartono itu sudah biasa bagiku. Dulu dia pernah mencoba melakukan hal yang sama padaku. Tapi aku selangkah lebih maju. Apa maksudmu? Baskara menyerahkan sebuah USB pada saya. Ini rekaman percakapan Hartono yang menyuruh orang untuk menjebakku. Dulu aku merekamnya diam-diam untuk berjaga-jaga. Saya memasukkan USB itu dan memeriksanya. Benar saja, di dalamnya ada percakapan Hartono yang menginstruksikan bawahannya untuk menjebak Baskara. Caranya sama persis dengan yang dialami adik saya. Kenapa? Saya menatapnya dengan bingung. Sudah kubilang, aku mau balas dendam pada Hartono, mata Baskara berkilat benci. Dan, Bima itu kan adik iparku. Saya terdiam sejenak. Ini bukti penting. Terima kasih. Bukan, katanya saat berbalik hendak pergi, lalu berhenti lagi. Kirana, aku tahu kedengarannya konyol mengatakan ini sekarang, tapi jika kita bisa kembali ke masa lalu, tidak ada jika dalam hidup, saya memotongnya. Tapi terima kasih sudah membantu hari ini. Baskara mengangguk dan pergi dengan langkah gontai. Saya segera menyerahkan bukti itu kepada Rina. Polisi membuka kembali penyelidikan dan segera menemukan jejak jebakan. Sidik jari di uang tunai itu terlalu sempurna, seolah sengaja dibuat, dan waktu transfer rekeningnya tidak cocok. 2 hari kemudian, adik saya akhirnya dibebaskan. Seluruh keluarga menghela napas lega. Mbak, terima kasih, Bima memeluk saya sambil terisak, aku hampir saja celaka. Saya menepuk punggungnya. Tidak apa-apa. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, saya memulai serangan balik. Saya bertemu dengan beberapa teman di media, dan membocorkan secara terbatas konspirasi Hartono. Tak lama kemudian, di kalangan bisnis mulai beredar rumor bahwa Mahakarya Group menggunakan cara-cara kotor. Hartono murka dan menelepon saya lagi. Kirana Adiwijaya, kamu sedang bermain api. Hanya membela diri. Kalau Anda berhenti sekarang, saya akan pertimbangkan untuk mencabut gugatan. Kamu pikir bisa menjatuhkanku dengan trik murahan seperti ini? Naif sekali. Kalau begitu, mari kita lihat saja, saya tidak mundur sedikit pun. Setelah menutup telepon, saya berdiri di jendela kantor dan menatap pemandangan malam kota. 5 tahun. Akhirnya saya menemukan kembali tempat dan tujuan saya. Ponsel saya berdering. Dewi Lestari, teman Maya. Ibu Kirana, informasi baru. Hartono mungkin akan menyerang pusat data Nusantara Group. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Serangan spesifik seperti apa? Saya tidak tahu detailnya, tapi sepertinya dia menyewa peretas untuk melumpuhkan sistem. Saya segera menghubungi tim IT dan memerintahkan mereka untuk memperkuat keamanan jaringan. Tapi dalam hati saya tahu, pertahanan ada batasnya. Hartono sudah kehilangan akal sehat dan bisa melakukan apa saja. Benar saja, malam itu sekitar tengah malam, terdeteksi serangan abnormal pada firewall perusahaan. Meskipun sudah bersiap, teknik lawan jauh di atas perkiraan. Akhirnya, sebagian sistem lumpuh. Keesokan paginya,
Saham Nusantara Group anjlok begitu pasar dibuka. Saya menatap angka-angka yang bergejolak di layar, dan bisa merasakan bahwa Hartono saat ini sedang membeli saham kami dengan harga murah. Berita bahwa Pusat Data Nusantara Group diserang peretas menyebar dengan cepat. Harga saham anjlok 15% dalam 1 jam setelah pasar dibuka, dan volume transaksi yang tidak normal menunjukkan seseorang sedang mengakuisisi saham dalam jumlah besar di tengah kepanikan ini. Saya segera mengaktifkan rencana darurat dan memanggil tim krisis. Suasana di ruang rapat terasa berat, dan wajah semua orang penuh kecemasan. Tim teknis sedang berusaha keras memulihkan sistem. Diperkirakan butuh waktu sekitar 12 jam untuk normal kembali, lapor Pak David dari tim IT dengan mata merah. Lawan menggunakan virus jenis baru yang menyerang titik-titik lemah sistem kita. Wajah ayah tampak serius. Hartono benar-benar ingin menghancurkan kita. Saya berdiri di ujung meja rapat dan menganalisis situasi dengan tenang. Jatuhnya harga saham memberinya kesempatan emas untuk membeli saham kita dengan harga murah. Kita harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga saham. Bagaimana caranya? Tanya Direktur Keuangan sambil mengerutkan kening. Pasar saat ini diliputi kepanikan. Tanpa berita baik yang luar biasa, sulit untuk menghentikan tren penurunan ini. Saya tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah map berisi kontrak. Ini kontrak yang baru saja ditandatangani pagi ini. Kita telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global. Unicorn Tech, proyek pengembangan bersama sistem medis kecerdasan buatan, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan 20 triliun rupiah dalam 3 tahun ke depan. Ruang rapat seketika riuh. Proyek ini telah saya jalankan secara rahasia selama beberapa bulan. Rencananya akan diumumkan minggu depan, tapi terpaksa saya harus mengeluarkan kartu ini lebih awal. Setelah pengumuman itu, harga saham memang mulai pulih. Tapi tidak sampai 1 jam, gelombang penjualan besar-besaran kembali terjadi. Hartono dengan sengaja menekan harga saham sambil terus melakukan pembelian. Orang itu benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk menelan kita, kata Bima Gram. Saya berpikir sejenak, lalu menelepon seseorang. Mulai. 30 menit kemudian, sebuah berita kilat muncul di saluran berita ekonomi. Mahakarya Group diduga melakukan pengelolaan dana ilegal di sejumlah proyek. Otoritas Jasa Keuangan mulai penyelidikan. Ini adalah kartu lain yang telah saya siapkan bersama Rina. Kami telah menyerahkan semua bukti pelanggaran hukum Hartono yang kami kumpulkan ke otoritas terkait. Efeknya langsung terasa. Saham Mahakarya Group mulai anjlok, dan Hartono terpaksa menggunakan dananya untuk mempertahankan harga saham perusahaannya sendiri. Dia tidak lagi punya sumber daya untuk membeli saham Nusantara Group. Babak pertama berakhir imbang dengan susah payah. Tapi saya tahu ini hanya mengulur waktu. Hartono tidak akan mudah menyerah. Benar saja, keesokan harinya, saya menerima sebuah paket misterius. Di dalamnya hanya ada sebuah catatan dan USB. Catatan itu berbunyi, nikmati wajah asli suamimu. Di dalam USB ada sebuah video, direkam 6 bulan lalu. Di layar, Baskara dan Hartono sedang bercakap-cakap secara rahasia. Jika berhasil, Nusantara Group akan kita bagi 2. Aku butuh saham yang dimiliki Kirana dan keluarganya. Suara Baskara terdengar sangat jelas. Hartono tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar kejam. Memanfaatkan istrimu sendiri seperti itu. Baskara tersenyum dingin. Wanita itu terlalu naif. Dia pikir aku benar-benar mencintainya. Kalau bukan karena latar belakang Nusantara Group, aku tidak akan pernah meliriknya. Saya menonton video itu sampai selesai dalam diam. Anehnya, hati saya tenang. Mungkin karena saya sudah terlalu kecewa pada Baskara, video ini tidak lagi memberikan kejutan besar bagi saya. Tapi niat Hartono mengirim ini jelas. Dia ingin menjatuhkan mental saya. Saya menyimpan USB itu dan kembali fokus pada pekerjaan. Tidak ada waktu untuk meratapi masa lalu. Sore harinya, secara tak terduga, Baskara menelepon. Suaranya terdengar panik dan tegang. Kirana, Hartono mengirim sesuatu padamu, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku punya orang di antara anak buahnya. Apapun yang dia kirim padamu, jangan percaya. Semuanya pasti rekayasa.
Video 6 bulan lalu saat kamu dan Hartono merencanakan untuk membagi Nusantara Group, kata saya datar. Hening panjang di seberang telepon. Lalu terdengar suara helaan napas. Itu hasil editan jahatnya. Memang benar kami bertemu saat itu, tapi isi percakapannya diputarbalikkan. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku punya video aslinya, kata Baskara. Memang benar Hartono mencoba menarikku saat itu. Tapi aku menolaknya. Karena itulah dia menggunakan Maya untuk menjebakku. Saya berpikir sejenak. Kirimkan video aslinya padaku. 1 jam kemudian, saya menerima file video dari Baskara. Setelah membandingkan kedua video itu, ternyata video yang dikirim Hartono memang telah diedit dengan licik. Dalam video asli, Baskara dengan jelas menolak tawaran Hartono, Kirana adalah istri saya, dan Nusantara Group seperti penyelamat bagi saya. Saya tidak bisa melakukan hal itu. Apakah penolakannya tulus atau ada perhitungan lain, saya tidak tahu. Tapi setidaknya, jelas bahwa Hartono telah merekayasa bukti. Saya menelepon Baskara. Kenapa kamu membantuku? Sudah kubilang, aku mau balas dendam pada Hartono. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan, dan, aku tidak mau kamu salah paham tentangku. Saya berusaha mengabaikan makna di balik kata-katanya. Kalau kamu punya bukti Hartono merekayasa bukti, kenapa tidak kamu berikan dari dulu? Aku menunggu waktu yang tepat. Ada orang yang lebih besar di belakang Hartono. Kita harus menjatuhkan mereka semua sekaligus. Orang yang lebih besar, firasat buruk menyelimuti saya. Konspirasi ini ternyata jauh lebih rumit. Malam itu, saya bertemu lagi dengan Dewi Lestari. Kali ini dia tampak jauh lebih cemas dan terus melihat sekeliling. Hartono tahu saya yang membocorkan informasi pada Anda. Nyawa saya mungkin dalam bahaya. Perlu perlindungan? Saya bisa menugaskan orang. Dia menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi ini informasi terakhir. Besok Hartono akan mengadakan konferensi pers dan menuduh Nusantara Group melakukan rekayasa akuntansi. Dia bilang punya buktinya. Saya terkesiap. Jika Hartono secara terbuka melontarkan tuduhan rekayasa akuntansi, meskipun nantinya terbukti salah, kredibilitas dan harga saham Nusantara Group akan terpukul telak. Waktu tepatnya jam 10 pagi, di aula konferensi kantor pusat Mahakarya Group. Setelah mengantar Dewi, saya segera mengadakan rapat darurat. Kita harus menyerang lebih dulu, usul Bima. Bagaimana kalau kita adakan konferensi pers lebih dulu dan membongkar konspirasi Hartono? Ayah menggeleng. Tanpa bukti yang tak terbantahkan, itu hanya akan menjadi perang lumpur. Hanya akan menambah kecurigaan publik. Saya berpikir lama, dan akhirnya sebuah rencana muncul di benak saya. Bagaimana kalau kita manfaatkan serangannya? Keesokan harinya pukul 10 pagi, konferensi pers Mahakarya Group dimulai sesuai jadwal. Hartono berdiri di depan puluhan kamera media dengan senyum percaya diri. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengungkap sebuah fakta yang sangat memprihatinkan, katanya dengan nada dramatis. Nusantara Group telah lama menipu investor dan publik melalui rekayasa akuntansi. Tepat pada saat itu, layar besar di ruang konferensi pers tiba-tiba berkedip dan berganti gambar. Muncul rekaman video dan audio lengkap percakapan Hartono dengan bawahannya saat merencanakan untuk menjebak Nusantara Group. Suasana seketika menjadi kacau. Para wartawan serentak mengangkat kamera dan memotret adegan itu. Apa-apaan ini? Wajah Hartono menjadi pucat pasi. Dia berteriak ke arah belakang panggung, matikan. Cepat matikan itu. Tapi video itu terus berputar. Menunjukkan bagaimana dia menginstruksikan Budi Santoso untuk membocorkan rahasia, bagaimana dia menjebak Baskara dan Maya, dan bagaimana rencananya untuk menghancurkan Nusantara Group. Semuanya terungkap secara gamblang. Situasi menjadi benar-benar di luar kendali. Para wartawan mengerubungi Hartono dan melontarkan pertanyaan tajam. Bapak Hartono, apakah isi video itu benar? Bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan spionase industri dan pencemaran nama baik? Apakah penyelidikan OJK juga benar? Hartono, dikelilingi oleh pengawal, bergegas meninggalkan ruang konferensi pers dengan panik.
Konferensi pers itu berakhir seperti sebuah drama murahan. Di ruang rapat Nusantara Group, kami menyaksikan semuanya melalui siaran langsung. Luar biasa. Mbak, bagaimana caranya? Bima menggebrak meja dengan gembira. Saya tersenyum tipis. Tim IT kita semalam berkunjung sebentar ke sistem Mahakarya Group dan meninggalkan hadiah kecil. Sebenarnya kami sudah menduga Hartono akan menggunakan cara ini dan telah bersiap. Informasi internal yang diberikan Baskara sangat membantu. Sore itu, saham Mahakarya Group anjlok 25%, mencatat rekor terendah. OJK mengumumkan penyelidikan resmi terhadap Mahakarya Group dan Hartono benar-benar terpojok, namun, kegembiraan saya tidak berlangsung lama. Menjelang malam, datang kabar bahwa Maya mencoba bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya dan saat ini sedang dalam operasi darurat. Saat kami tiba di rumah sakit, Bima mondar-mandir di luar ruang operasi dengan wajah pucat pasi. Ada apa? Hartono mengirim orang untuk mengancamnya. Dia bilang tidak akan tinggal diam kalau Maya bersaksi. Maya tidak kuat menahan tekanannya, suara Bima bergetar. Saya merasa bersalah. Meskipun Maya bersalah, dia juga korban dari konspirasi ini. Dan saya telah memanfaatkan perasaannya terhadap Bima. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Masa kritisnya sudah lewat. Tapi kami harus terus memantau kondisinya karena kehilangan banyak darah. Dokter itu ragu sejenak. Pasien sedang hamil 8 minggu. Mata Bima membelalak. Hamil, anak saya? Dokter mengangguk. Untungnya, janinnya selamat. Tapi kondisi mental ibunya sangat tidak stabil, jadi perlu ketenangan. Bima menatap saya dengan ekspresi rumit. Mbak, aku ingin memaafkan Maya. Dia kan juga dimanfaatkan. Saya menepuk pundaknya. Ikuti kata hatimu. Tapi keselamatan adalah yang utama. Hartono bisa saja menyakitinya lagi. Setelah memperketat penjagaan, saya menyeret tubuh lelah saya kembali ke kantor. Kemenangan bertahap ini diraih dengan harga yang sangat mahal. Larut malam, saya berdiri sendirian di dekat jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Hartono memang terpukul, tapi belum sepenuhnya hancur. Siapa orang besar yang dia sebutkan? Ponsel saya berdering. Baskara. Aku lihat beritanya. Hartono sekarang sudah di ujung tanduk. Dia mungkin akan menyerangmu secara langsung. Aku tahu. Keamanan sudah diperketat. Itu tidak cukup. Hartono menyewa orang-orang yang sangat kejam. Sebaiknya kamu tinggalkan kantor untuk sementara dan berada di tempat yang aman. Saat saya hendak menjawab, terdengar suara aneh dari luar kantor. Diikuti oleh beberapa suara gedebuk dan perkelahian. Saya segera menekan tombol darurat di bawah meja dan menelepon ruang keamanan. Ada penyusup di lantai saya. Tapi dari seberang hanya terdengar nada sibuk. Pintu didobrak dengan kasar, dan 3 pria besar berpenutup wajah masuk. Salah satunya memegang pistol bius dan menembakkannya ke arah saya. Saya cepat-cepat berlindung di belakang meja, dan peluru bius itu hanya menyerempet bahu saya. Tepat pada saat itu, bayangan lain melompat masuk dari pintu dan mulai berkelahi dengan para penyusup. Itu Baskara. Kirana, cepat lari. Teriaknya sambil melawan para preman itu. Saya memanfaatkan celah itu untuk menekan tombol darurat lainnya. Tiba-tiba asap yang menyengat mulai memenuhi kantor, dan pada saat yang sama, sekat anti peluru turun dari langit-langit, memisahkan ruangan. Sistem keamanan khusus yang dirancang ayah untuk ruang direksi. Saya tidak pernah menyangka akan benar-benar menggunakannya. Tim keamanan akhirnya tiba dan melumpuhkan para penyusup. Dalam perkelahian itu, lengan Baskara terluka parah dan berdarah. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya panik, tidak peduli dengan lukanya sendiri. Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kenapa? Kenapa kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku? Baskara tersenyum pahit. Mungkin. Karena sekarang aku baru sedikit mengerti apa itu cinta. Saat tim medis merawat lukanya, polisi tiba di lokasi. Dari mulut para preman yang tertangkap, keluar pengakuan bahwa ini juga perintah Hartono Suryo. Pak Hartono Suryo telah ditangkap.
Bukti yang Anda berikan sudah lebih dari cukup untuk menuntutnya dengan berbagai tuduhan, kata seorang polisi kepada saya. Saya menghela napas lega. Pertarungan yang melelahkan ini sepertinya akan segera berakhir. Tapi Baskara mengerutkan kening. Tidak. Terlalu mudah. Pasti ada orang lain di belakang Hartono. Tepat pada saat itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel saya. Permainan baru saja dimulai. Hartono hanyalah pion. Nantikan langkah selanjutnya, Kirana Adiwijaya. Punggung saya terasa dingin. Pesan anonim itu seolah menyiramkan air dingin ke saraf saya yang baru saja mengendur. Saya segera menunjukkan ponsel itu kepada polisi, dan Baskara mendekat dengan wajah tegang. Nomor pengirimnya dienkripsi, tidak bisa dilacak. Tingkat keamanan seperti ini bukan sesuatu yang bisa digunakan orang biasa, lapor tim teknis kepada polisi. Petugas itu mengerutkan kening. Maksud Anda, ada kekuatan yang lebih besar di belakang Hartono Suryo? Baskara mengangguk, saya sudah curiga sejak lama. Hartono memang licik, tapi dia bukan tipe orang yang bisa merancang konspirasi sebesar ini sendirian. Saya meninjau kembali beberapa pertarungan saya dengan Hartono. Memang ada yang aneh. Terkadang tindakannya sangat rapi, tapi terkadang ceroboh. Seolah ada yang memberinya instruksi dari belakang, tapi di lain waktu membiarkannya bertindak sesuka hati. Kami akan menangani kasus ini dulu. Mengenai kekuatan di baliknya, kami akan terus menyelidikinya. Ibu Kirana, untuk sementara waktu, mohon perhatikan keselamatan Anda secara khusus, kata polisi. Setelah polisi pergi, hanya saya dan Baskara yang tersisa di kantor. Lengannya sudah diperban, dan wajahnya pucat karena kehilangan banyak darah, tapi matanya tetap tajam. Kamu bilang sudah curiga ada kekuatan di baliknya, kenapa tidak bilang dari awal? Tanya saya. Baskara tersenyum pahit. Karena tidak ada bukti. Dan aku terus menyelidikinya diam-diam. Aku baru mau bilang kalau sudah pasti. Dia mengeluarkan sebuah USB super kecil dari sakunya. Ini petunjuk yang aku kumpulkan. Hartono sering melakukan transaksi dana dengan sebuah rekening di luar negeri. Nilai transaksinya selalu puluhan miliar. Penerimanya adalah sebuah perusahaan cangkang bernama Shadow Capital. Saya mengambil USB itu dan memeriksa datanya. Semakin saya lihat, semakin saya terkejut. Shadow Capital telah mengirimkan dana lebih dari 2 triliun rupiah kepada Hartono selama 6 bulan terakhir. Jumlah ini cocok dengan dana yang ia gunakan untuk mencoba mengakuisisi saham Nusantara Group secara paksa. Perusahaan ini juga berinvestasi di beberapa perusahaan pesaing Nusantara Group, seolah-olah mereka bergerak dengan target perusahaan kita, tambah Baskara. Saya berpikir sejenak. Apa ada orang yang kamu curigai? Baskara ragu-ragu, lalu berkata, mungkin. Ada hubungannya dengan Paman Santoso. Saya tertegun. Paman, kenapa? Hanya dugaan. 6 bulan lalu, ayahmu menolak usulan ekspansi bisnis Paman, kan? Mereka bertengkar hebat, dan tidak lama setelah itu, Hartono mulai bergerak. Saya mencoba mengingat. Memang benar ada kejadian seperti itu. Paman Santoso ingin memisahkan perusahaan konstruksi, anak perusahaan Nusantara Group, menjadi perusahaan mandiri, tapi ayah menolaknya karena risikonya terlalu besar. Saat itu Paman tidak bisa menahan amarahnya, dan pergi sambil berkata akan membuktikannya dengan caranya sendiri. Tapi masa sampai mau menghancurkan seluruh Nusantara Group? Kita butuh bukti yang lebih kuat. Tidak bisa gegabah menuduh keluarga sendiri. Tepat pada saat itu, sekretaris saya mengetuk pintu. Bu Direktur, Pak Santoso datang. Katanya ada yang ingin didiskusikan. Panjang umur. Saya dan Baskara saling bertukar pandang penuh arti. Paman Santoso masuk ke kantor dengan wajah cemas. Kirana, dengar-dengar ada masalah besar di perusahaan. Kamu tidak apa-apa? Iya, Paman. Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah khawatir. Ada apa, Paman? Saya dengar perusahaan sedang dalam kesulitan, jadi saya datang untuk melihat apa ada yang bisa dibantu. Dia duduk dengan santai di sofa dan melirik Baskara. Baskara juga di sini. Lenganmu kenapa? Setelah Baskara menjelaskan singkat tentang insiden penyerangan, Paman Santoso tampak marah.
Orang bernama Hartono itu benar-benar jahat sekali. Untung sudah ditangkap polisi, dia menatap saya. Kirana, setelah mengalami hal seperti ini, kamu pasti sangat lelah. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu untuk sementara? Urusan perusahaan biar paman yang tangani sebentar. Dalam hati, saya tetap waspada. Dia berpura-pura khawatir, tapi niatnya untuk merebut kendali manajemen di tengah kekacauan ini terlihat jelas. Terima kasih, Paman, tapi saya baik-baik saja. Masih sanggup. Saya balas bertanya, justru saya dengar perusahaan konstruksi Paman sedang sulit, apa tidak apa-apa? Wajah Paman Santoso menegang sejenak. Siapa yang bilang? Tidak ada masalah. Oh ya? Syukurlah. Saya dengar proyek kompleks apartemen baru Paman kekurangan dana sampai perpanjangan pinjaman bank ditolak. Dia tampak sangat tegang. Itu hanya masalah sementara. Akan segera selesai. Saya mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh, tapi kecurigaan di hati saya semakin besar. Jika Paman benar-benar dalam krisis keuangan, motifnya untuk mengincar sumber daya Nusantara Group sudah lebih dari cukup. Setelah Paman Santoso pergi, saya segera memerintahkan sekretaris untuk menyelidiki secara rahasia kondisi keuangan terbaru perusahaan Paman, terutama detail proyek yang bermasalah. Bagaimana menurutmu? Tanya Baskara. Belum pasti. Tapi jika dia dalangnya, semuanya jadi masuk akal. Dia mendanai Hartono melalui perusahaan cangkang, menggunakan Hartono sebagai tameng untuk membuat Nusantara Group terpuruk, lalu dia muncul sebagai penyelamat untuk mengambil alih perusahaan. Baskara melanjutkan pemikiran saya. Kami berdua sejenak menyadari bahwa percakapan kami saat ini memiliki ritme yang sempurna, seperti dulu. Suasana menjadi sedikit canggung. Aku pulang dulu, Baskara berdiri. Hati-hati. Kalau perlu, aku bisa menugaskan beberapa pengawal kepercayaanku. Saya ragu sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih. Setelah sendirian, saya meninjau kembali semua petunjuk. Jika Paman benar-benar dalangnya, pertarungan ini akan menjadi perang internal keluarga yang jauh lebih kejam daripada perang dengan musuh dari luar. Keesokan harinya, sekretaris melaporkan hasil penyelidikannya. Perusahaan Paman memang sedang dalam krisis keuangan yang parah. Beberapa proyek terhenti, dan utangnya mencapai triliunan rupiah. Yang lebih mencurigakan, ada catatan bahwa 6 bulan lalu dia mengunjungi negara tempat shadow capital terdaftar. Rangkaian bukti semakin terhubung, tapi masih kurang satu pukulan telak. Jadi, saya menyusun sebuah rencana. Saya sengaja membocorkan rumor melalui sekretaris bahwa saya telah menemukan bukti kunci yang mengarah pada dalang sebenarnya dan akan mengungkapkannya di rapat dewan direksi. Benar saja, malam itu Paman menelepon. Kirana, dengar-dengar kamu menemukan bukti baru. Tentang siapa? Paman, tidak enak dibicarakan di telepon. Besok di rapat dewan direksi, Paman lihat saja sendiri. Semua orang akan terkejut. Saya sengaja bersikap misterius. Ketegangannya terasa dari seberang telepon. Baiklah, sampai jumpa besok. Begitu telepon ditutup, saya memerintahkan tim IT untuk memantau semua komunikasi Paman. Benar saja. 1 jam kemudian, dia menelepon ke sebuah nomor terenkripsi. Isinya tidak bisa disadap, tapi lokasi penerimanya terdeteksi di sebuah lounge privat di pinggiran Jakarta. Saya memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke sana sendiri. Tempat itu hanya untuk anggota, tapi saya berhasil masuk setelah menyebut nama ibu. Di bawah pencahayaan temaram, saya menemukan Paman duduk di sudut. Di hadapannya, duduk seorang pria yang membelakangi saya. Saya mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di balik pot tanaman besar, dan akhirnya berhasil melihat wajah pria itu. Saya sangat terkejut hingga nyaris berteriak. Dia adalah paman ketiga saya, Paman Purnomo. Adik ayah yang lain, yang selama ini selalu pendiam dan tidak punya ambisi. Anak itu pasti sudah tahu sesuatu. Dia bilang akan mengungkapkannya di rapat dewan direksi besok, kata Paman Santoso dengan cemas. Paman Purnomo dengan tenang menyesap tehnya. Kenapa panik begitu? Dia tidak mungkin punya bukti yang kuat. Tapi bagaimana kalau ada? Rencana kita yang sudah bertahun-tahun tidak boleh gagal di sini. Tenang saja. Aku sudah siapkan rencana cadangan,
Seringai dingin tersungging di bibir Paman Purnomo. Kalaupun dia punya bukti, dia tidak akan bisa membawanya sampai ke ruang rapat. Punggung saya terasa dingin. Saya perlahan mundur, tapi tidak sengaja menabrak seorang pelayan yang lewat. "Maaf, Bu," pelayan itu meminta maaf dengan gugup. Suara itu membuat kedua paman saya menoleh dengan waspada. Saya cepat-cepat bersembunyi di toilet. Jantung saya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, saya keluar dari toilet seolah tidak terjadi apa-apa. Paman Santoso sudah menunggu di depan pintu. "Kirana, kenapa kamu di sini?" Tatapannya tajam. "Mau bertemu teman." "Paman juga di sini." "Ya, teman siapa? Apa aku kenal?" "Teman kuliah." "Paman tidak kenal." "Saya permisi dulu, ada janji." Saya bergegas keluar. Paman tidak menahan saya, tapi matanya penuh curiga. Begitu keluar dari lounge, saya menelepon Rina dan adik saya untuk menjelaskan situasinya. "Semua paman?" kata Bima tidak percaya. "Pasti karena kekuasaan dan uang. Mereka merasa tidak mendapat bagian yang adil dari kue besar bernama Nusantara Group," kata saya dingin. Rina memperingatkan. "Kirana, kamu dalam bahaya besar. Mereka tahu kamu sudah curiga, entah apa yang akan mereka lakukan." "Aku tahu. Karena itu kita harus menyerang lebih dulu." Kembali ke rumah, saya menghubungkan semua bukti sepanjang malam. Dan menjelang subuh, saya akhirnya menemukan mata rantai yang krusial. Surat wasiat kakek 15 tahun lalu yang memberikan sebagian besar saham perusahaan kepada ayah, dan hanya menyisakan sebagian kecil saham dan beberapa anak perusahaan untuk kedua paman. Mereka sudah memendam ketidakpuasan sejak saat itu. Menjelang pagi, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suaranya dimodifikasi. "Kirana Adiwijaya, jika kamu ingin orang tuamu selamat, segera musnahkan semua bukti dan umumkan pengunduran dirimu dari perusahaan dengan alasan kesehatan. Waktumu 2 jam. Jantung saya serasa berhenti. Apa yang kalian lakukan pada orang tua saya? Sekarang mereka aman. Tapi kalau kamu tidak bekerja sama, aku tidak bisa jamin." Telepon ditutup. Saya segera menelepon orang tua saya, tapi tidak diangkat. Rasa takut menyelimuti saya. Saya memaksa diri untuk tenang dan menghubungi kepala keamanan di kediaman utama. Orang tua saya semalam tidur di rumah dan belum bangun. Segera periksa kamar mereka. Beberapa menit kemudian, laporan panik datang dari kepala keamanan. Kamarnya kosong. Jendelanya dibongkar, sepertinya diculik. Saya nyaris tidak bisa berdiri. Saya tidak menyangka mereka akan sekejam ini. Saya segera melapor ke polisi dan menelepon Paman Santoso. "Paman, orang tua saya, kalian yang membawa mereka? Omong kosong apa ini?" "Tentu saja tidak." Suaranya terdengar benar-benar kaget. Entah ini bukan perbuatannya, atau dia aktor yang hebat. Saya berada dalam dilema. Jika saya menuruti permintaan penculik, orang tua saya akan selamat, tapi perusahaan akan jatuh ke tangan orang jahat. Tepat pada saat itu, Baskara datang. Melihat wajah saya, dia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Setelah saya jelaskan situasinya, dia berpikir sejenak lalu berkata, "Aku rasa aku tahu di mana mereka." Dulu Hartono pernah menyombongkan diri punya rumah aman untuk menyekap orang yang tidak patuh. Tidak ada waktu untuk ragu. Kami segera berangkat ke sana dan meminta polisi untuk mendukung dari luar. 1 jam kemudian, kami tiba di sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Tempat yang ditunjuk Baskara adalah sebuah pintu gudang yang tampak biasa. "Aku yang akan masuk. Kamu tunggu polisi." "Tidak, aku ikut," desak saya. Kami turun ke ruang bawah tanah dengan hati-hati dan benar-benar menemukan tempat persembunyian. Melalui celah pintu, saya melihat orang tua saya diikat di kursi. Saat saya akan berlari masuk, Baskara menahan saya dan menunjuk ventilasi di atas. Kami diam-diam bergerak ke posisi di mana kami bisa melihat ke dalam ruangan melalui ventilasi. Saat itu, salah satu pria berpenutup wajah menerima telepon. "Ya, bos." "Mengerti. Kalau tidak ada kabar dalam 2 jam, bereskan. Waktu kami tidak banyak." Saya dan Baskara saling bertukar pandang dan segera beraksi. Baskara sengaja membuat suara untuk mengalihkan perhatian satu orang, sementara saya menyerang yang lain.
Setelah perkelahian sengit, kami akhirnya berhasil menyelamatkan orang tua saya. Polisi tiba tepat waktu dan menangkap para penculik. Namun, saat saya pikir krisis telah berakhir, salah satu penculik tiba-tiba berhasil melepaskan diri dan menodongkan pistol ke arah saya. Dalam sekejap, Baskara mendorong saya dengan kasar. "Dor! Baskara!" teriak saya. Baskara jatuh dengan luka tembak di dada. Polisi segera melumpuhkan penculik yang tersisa, dan saya berlutut di samping Baskara, menekan dadanya yang berdarah. Dia tersenyum dengan susah payah. "Kali ini, aku berhasil melindungimu." Ambulans datang, dan sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Baskara tidak melepaskan tangan saya. Kesadarannya datang dan pergi. "Kirana, maafkan aku, sungguh." "Maaf. Jangan bicara, nanti tenagamu habis." Suara saya bergetar. "USB itu," kata sandinya. "Tanggal pernikahan kita. Semua buktinya ada di sana." Saat tiba di rumah sakit, dia sudah kehilangan kesadaran. Saya menjaga di luar ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Pria yang pernah begitu saya cintai dan benci, kini berada di ambang kematian untuk menyelamatkan saya. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Pelurunya sudah diangkat, tapi paru-parunya rusak parah. Masa kritisnya belum lewat. 24 jam ke depan adalah penentunya. Saya menatap Baskara yang berwajah pucat melalui jendela kaca ICU, dan saya sadar. Apapun dendam di masa lalu, saat ini saya ingin dia hidup. Saya memegang tangannya dan berbisik, "Bertahanlah, Baskara. Kalau kamu sembuh, kita mulai lagi." Entah dia mendengarnya atau tidak, tapi detak jantung di monitor tampak sedikit lebih stabil. Keluar dari ruangan itu, saya menatap orang tua dan adik saya yang menunggu dengan cemas, dan mengambil sebuah keputusan yang mantap. Sekarang, waktunya mengakhiri perang ini. 24 jam saat Baskara berjuang antara hidup dan mati adalah penantian terpanjang dalam hidup saya. Saya tidak pernah meninggalkan ruang tunggu ICU. Setiap kali alarm monitor berbunyi, jantung saya serasa berhenti, dan setiap ekspresi tegang dari dokter membuat napas saya sesak. Melihatnya di balik kaca, saya menyadari, terlepas dari semua kebencian di masa lalu, saya tidak pernah sekalipun benar-benar menginginkannya mati. "Mbak, dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan bangun demi Mbak." Bima menepuk pundak saya. "Menurutmu begitu?" "Iya. Mbak mungkin tidak tahu, tapi selama beberapa tahun terakhir, tatapan matanya pada Mbak tidak pernah berubah, bahkan saat dia berada di titik terendahnya sekalipun." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pada jam ke-25, dokter akhirnya keluar dengan senyum. Masa kritisnya sudah lewat. Kondisinya stabil. Saya terduduk lemas di kursi dan menumpahkan air mata yang selama ini saya tahan. Baru setelah Baskara dipindahkan ke ruang perawatan biasa, saya bisa mengurus hal-hal lain. Dengan kata sandi yang ia berikan, saya membuka USB terakhir. Isinya mengejutkan. Tidak hanya catatan transaksi kedua paman saya dengan Hartono, tetapi juga bukti krusial bahwa mereka telah memalsukan surat wasiat kakek 15 tahun yang lalu. Surat wasiat asli membagi saham secara adil kepada ketiga bersaudara, tetapi mereka menyuap pengacara untuk mengubah isinya. Saya menunjukkan semua bukti itu kepada ayah. Setelah memeriksanya, ayah tenggelam dalam keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. "Kenapa? Kita ini satu keluarga. Kekuasaan dan keserakahan telah membutakan mata mereka, ayah." Kami segera mengadakan pertemuan keluarga. Kedua paman yang tidak tahu apa-apa datang ke kediaman utama sesuai jadwal. "Kakak, ada apa memanggil kami mendadak?" Ayah menatap lurus kedua adiknya. "Kalian ingat pesan ayah kita sebelum meninggal? Beliau berpesan agar kita bersaudara bersatu untuk memajukan Nusantara." "Tentu saja ingat. Kapan kami tidak begitu?" Paman Santoso tertawa canggung. "Oh ya?" Saya menyela. "Kalau begitu kenapa kalian memalsukan surat wasiat kakek 15 tahun yang lalu?" Ruang keluarga seketika membeku. Wajah kedua paman saya memutih. "Omong kosong apa ini?" Saya menyalakan proyektor dan menampilkan surat wasiat sebelum dan sesudah dipalsukan. Pengacara yang terlibat saat itu sudah setuju untuk bersaksi.
dan catatan transfer dana 2 triliun rupiah ke Hartono melalui Shadow Capital, bukti kalian menyuruhnya untuk menghancurkan Nusantara. Perlu saya tunjukkan satu persatu? Setelah semua bukti terungkap, kedua paman itu akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Iya. Semua itu kami yang lakukan. Mau apa kau? Nusantara sudah diambang kehancuran, ayah menatap mereka dengan ekspresi pilu. Kenapa kalian lakukan ini? Kenapa? Kakak selalu jadi anak emas ayah? Kami seumur hidup-hidup di bawah bayang-bayangmu. Saya menggelengkan kepala dan mengeluarkan dokumen terakhir, tidak akan sesuai dengan keinginan kalian. Pagi ini, Unicorn Tech telah menyetujui investasi senilai 50 triliun rupiah. Nusantara akan bangkit kembali. Dan sekarang, polisi sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi, dan kedua paman saya digiring keluar dengan tangan terborgol. Ayah meneteskan air mata dari matanya yang menua, dan ibu dengan tenang memegang tangannya. Perang keluarga ini berakhir dengan tragis. Setelah membereskan semuanya, saya menuju rumah sakit. Baskara sudah sadar, meskipun lemah, pikirannya jernih. Semuanya sudah berakhir, kata saya pelan sambil duduk di samping ranjangnya. Berkat bukti yang kamu berikan. Terima kasih. Dia tersenyum tipis. Akhirnya aku merasa telah melakukan hal yang benar. Saya mengajukan pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan. Kenapa kamu berubah pikiran? Kenapa kamu membantuku? Baskara menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Saat aku berada di UGD dalam kondisi konyol menempel dengan adik iparku, saat itulah aku sadar betapa hinanya hidupku selama ini. Lalu kamu muncul. Tidak menangis, tidak marah, hanya dengan tenang menunjukkan bukti. Saat itulah aku sadar betapa berharganya sesuatu yang telah aku sia-siakan. Saya menggenggam tangannya erat. Kirana, aku tidak akan minta dimaafkan sekarang. Tapi berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Kesempatan untuk memulai kembali. Saya menatap pria yang pernah begitu saya cintai dan benci itu. Hati saya campur aduk, sembuhkan dulu dirimu. Urusan nanti, kita pikirkan nanti. Saat meninggalkan rumah sakit, saya menerima telepon dari Maya. Suaranya terdengar jauh lebih stabil dari sebelumnya. Mbak, terima kasih tidak melarang Mas Bima menemuiku. Itu pilihan dia. Bayinya sehat? Iya, sehat sekali, Mbak. Nanti setelah lahir, saya dan Mas Bima berencana tinggal di luar negeri untuk sementara, jauh dari semua ini. Itu ide yang bagus, kata saya tulus. Setelah menutup telepon, saya menatap langit. Langit setelah badai berlalu tampak luar biasa biru dan cerah. Kembali ke perusahaan, saya mencurahkan seluruh tenaga untuk merestrukturisasi bisnis. Berkat investasi dari Unicorn Tech, Nusantara Group dengan cepat kembali ke jalurnya, dan harga sahamnya terus mencetak rekor tertinggi. Sebulan kemudian, Baskara keluar dari rumah sakit. Saya sendiri yang menjemputnya, dia tampak sangat kurus, tapi pikirannya jernih. Untuk sementara, tinggallah di kamar tamu. Biar lebih mudah merawatmu. Dia mengangguk. Dalam perjalanan pulang, kami tidak banyak bicara, tapi tidak ada lagi kecanggungan. Kami hidup seperti teman satu rumah, menjaga sopan santun tapi tetap menjaga jarak. Suatu malam, saya terbangun karena mimpi buruk. Mimpi Baskara tertembak, saya terkejut dan berlari ke kamarnya. Dia tertidur pulas. Melihatnya, saya sadar bahwa saya masih peduli padanya. Mungkin, lawan kata dari benci bukanlah maaf, melainkan melepaskan. Keesokan paginya, saya terkejut melihat Baskara sedang memasak sarapan di dapur. Dokter bilang aku harus banyak bergerak, rasanya mungkin tidak enak. Dia tersenyum canggung, telur mata sapinya sedikit asin, tapi saya menghabiskannya tanpa sisa. Ada rencana hari ini? Mau ke makam kakek? Mau ikut? Dia tampak terkejut, lalu mengangguk. Di depan makam kakek, saya berkata, "Kek, perusahaannya sudah Kirana jaga. Istirahatlah dengan tenang." Baskara juga berbisik pelan, "Maafkan saya, Kek. Saya akan menebus dosa saya dengan sisa hidup saya." Dalam perjalanan pulang, dia berkata, "Kirana, aku mau mulai kerja lagi, dari awal." Kenapa? Uangmu kan masih banyak setelah pembagian harta.
Aku ingin hidup dengan kekuatanku sendiri. Tanpa tipu daya atau perhitungan lagi. Saya melihat ketulusan di matanya. Mungkin orang memang bisa berubah. Saat semuanya mulai kembali ke tempatnya, saya sekali lagi menerima telepon misterius. Suaranya dimodifikasi. Kirana Adiwijaya, selamat atas kemenanganmu di ronde pertama, tapi permainan belum berakhir. Kalau kau pikir sudah menangkap semua musuhmu, kau sangat naif. Telepon ditutup, dan punggung saya terasa dingin. Maksudnya, masih ada musuh yang tidak kita ketahui? Telepon misterius itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menciptakan riak di hati saya. Saya melapor ke polisi, tapi tentu saja, lokasi pengirim tidak bisa dilacak. Detektif yang menangani kasus ini meyakinkan saya bahwa itu mungkin hanya lelucon jahat dari seseorang, karena semua pelaku utama sudah ditangkap. Namun, kegelisahan di hati saya tidak hilang. Beberapa minggu berlalu tanpa terjadi apa-apa, seolah telepon itu benar-benar hanya lelucon. Baskara mendapatkan pekerjaan di sebuah biro desain kecil dan memulai lagi dari bawah. Hidupnya tidak lagi glamor seperti dulu, tapi dia tampak jauh lebih tegar dan tulus. Kami menjalani hari-hari yang tenang, sesekali makan bersama, atau pergi ke pameran seni seperti teman, tanpa membicarakan masa lalu atau masa depan. Tibalah hari acara makan malam amal tahunan yang diselenggarakan oleh Nusantara Group. Baskara bersikeras menjadi pengawal saya dan ikut serta. Di pesta itu, saya bertemu dengan seorang pria asing bernama Adrian Gunawan yang mengaku sebagai pimpinan Taesan Capital. Dia tahu terlalu banyak tentang Nusantara Group dan ada sesuatu yang mencurigakan darinya. Tepat pada saat itu, lampu di aula pesta tiba-tiba padam. Dalam kebingungan, seseorang mencoba merebut kalung safir dari leher saya. Baskara dengan cepat menghentikannya. Setelah perkelahian singkat, preman itu berhasil kabur, hanya meninggalkan sebuah lencana dengan lambang aneh. Lencana itu bergambar mata di dalam segitiga, simbol yang pernah saya lihat saat menyelidiki Sado Capital. Keesokan harinya, saya menerima sebuah paket berisi replika kalung yang dicuri, beserta sebuah catatan, yang asli aku simpan sementara. Nantikan permainan selanjutnya. Saya segera memeriksa brankas di rumah dan mendapati kalung asli telah hilang. Artinya, seseorang telah menyusup ke rumah saya dan bahkan tahu kata sandinya. Setelah memanggil ahli keamanan, ditemukan alat penyadap dan kamera canggih di ruang kerja dan kamar tidur saya. Malam itu, Adrian Gunawan menelepon. Ibu Kirana, dengar-dengar rumah Anda kemalingan? Oh ya, besok di rapat Dewan Direksi, saya akan hadir sebagai pemegang saham baru Nusantara Group. Saya telah membeli semua saham milik kedua paman Anda. Mohon bimbingannya ke depan. Dia telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Nusantara Group. Setelah itu, perang tak kasat mata antara saya dan Adrian dimulai di perusahaan. Suatu hari, Baskara menemukan petunjuk krusial. Sebuah foto 15 tahun lalu yang menunjukkan paman ketiga saya, Paman Purnomo, mengenakan cincin berlogo mata. Artinya, hubungannya dengan organisasi itu jauh lebih lama dari yang kami duga. Tepat pada saat itu, saya kembali menerima telepon misterius. Kirana Adiwijaya, apa kau tidak penasaran dengan penyebab kematian kakekmu yang sebenarnya? Coba tanyakan pada paman ketigamu yang baik hati itu. Saya sangat terkejut. Kami mengunjungi Paman Purnomo di penjara. Saat saya bertanya tentang kematian kakek, dia mengalami serangan panik dan berteriak tidak tahu apa-apa. Reaksinya sudah menjelaskan segalanya. Dalam perjalanan pulang, Baskara menggenggam tangan saya erat. Seberat apapun, aku akan ada di sisimu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa nyaman di sisinya. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Larut malam, saya melihat cahaya dari ruang kerja dan mendekat diam-diam. Baskara sedang menggunakan program obrolan transkripsi. Foto profil lawan bicaranya adalah mata di dalam segitiga. Saya membeku. Suara kecil yang saya buat membuatnya terkejut dan cepat-cepat menutup jendela obrolan. Kirana, kenapa? Saya menatap pria yang telah membuat saya percaya lagi, merasakan sakit yang menyayat hati. Kamu bicara dengan siapa? Oh, teman lama. Dia di luar negeri, jadi beda waktu, katanya sambil tersenyum.
Saya mencoba membaca kebohongan di matanya, tapi saya terlalu lelah. Aku capek. Aku tidur dulu. Saya kembali ke kamar, mengunci pintu, dan terduduk lemas. Siapa yang bisa ku percaya? Telepon misterius itu terngiang di kepala. Kalau kau pikir sudah menangkap semua musuhmu, kau sangat naif. Ya, aku terlalu naif. Dalam labirin konspirasi raksasa ini, semua orang memakai topeng. Saya menatap kegelapan pekat di luar jendela. Entah Bhaskara adalah musuh atau bukan, apapun tujuan Adrian, dan sekuat apapun organisasi di baliknya, saya tidak akan mundur lagi. Saya Kirana Adiwijaya. Pemimpin Nusantara Group yang telah dikhianati, kembali dari ambang kematian, dan menjadi lebih kuat. Fajar mulai menyingsing. Hari baru, dan pertarungan baru, telah menanti. Tapi kali ini, saya tidak sendirian. Apapun cobaan yang datang, saya akan menghadapinya secara langsung. Untuk melindungi semua yang kumiliki. Karena kekuatan sejati lahir setelah hancur dan bangkit kembali.